Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, menjawab, melayani dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Lalu 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 15. Baik, kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Kejadian 2, 16 dan 17. 1, 2, iya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari yang engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat 15. 1, iya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kemudian kita membuka 1 Timotius pasal 2 13 sampai 15. Saya baca 13, saudara baca 14, lalu 15 kita baca sama-sama. 1 Timotius 2:13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Sama-sama. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal dia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Saudaraku yang kekasih, misteri Natal menjadi sebuah pertanyaan. Apanya yang misteri? Maka kita akan melihat pada bagian pertama. Dalam misteri yang pertama ini kita berbicara tentang misteri Adam dan anugerah Allah yang melampaui akal. Ada apa gerangan? Saudaraku yang kekasih, sesudah Allah menciptakan manusia, diberilah manusia ketetapan hukum. Jangan makan buah itu. Jika kau makan, kau akan mati. Sebuah ketetapan yang sangat terang benderang, sesuatu yang sangat jelas, tidak perlu diperjelas, sudah cukup jelas. Dan manusia mempunyai potensi lebih dari cukup untuk mengerti dan mentaati. Manusia mempunyai potensi lebih dari cukup untuk mentaati. Maka dia akan mampu dengan baik mentaati. Itu sebab Tuhan memberikan perintahnya. Ia juga yang berkata kepada kita yang berdosa ini, dia tidak pernah mencobai melebihi batas kemampuan, maka tidak mungkin dia memberikan perintah yang tidak mungkin dijalankan. Tetapi saat yang bersamaan, Adam telah mengambil keputusan yang bodoh dan tidak berguna dengan menguji coba kemungkinan bahwa ia bisa menjadi sama dengan Allah. Perintah itu dilanggar, saudara. Berbagai asumsi coba kita analisa, tidak mungkin Adam mempunyai kebodohan seperti itu, mengingat potensinya yang maksimal, kesegambaran, keserupaan dengan Allah. Lebih lagi, Adam bukan manusia berdosa, jadi diciptakan tidak berdosa. Secara mistis, di dalam mitologi Yunani, kita seringkali mendengar bagaimana kisah manusia berjuang dan bertanding untuk bisa menjadi sama dengan Allah. Manusia berusaha menggapai itu, sehingga ada Allah dalam tanda petik membackup orang-orang tertentu supaya mereka bisa naik ke permukaan. Sebuah mitologi yang mau menggambarkan kemungkinan adanya ruang untuk orang bisa menjadi sama dengan sang dewa ini. Ada sebuah perjalanan panjang yang bisa dikerjakan untuk manusia merintis ke sana. Tetapi mitologi seperti ini gugur oleh waktu. Yang kedua, saudara, kalau kita mendekati secara saintik, apa pula yang bisa kita pahami dari kemungkinan ciptaan bisa jadi sama dengan sang pencipta, sehingga Adam mempunyai ide bodoh seperti itu. Stephen Hawking pernah mengatakan satu kalimat yang sangat teknis, bahwa manusia kalah cepat dengan komputer dalam perkembangannya. Perkembangan komputer 8 kali lebih cepat dari perkembangan manusia. Bahasa yang sangat teknis yang diungkapkan oleh Stephen Hawking, dan itu mendapat respon cukup banyak dalam dunia film.
bagaimana digambarkan komputer satu waktu bisa berjuang, lalu mengalahkan para manusia, lalu dia menjadi tuannya. Ada banyak film-film yang kita tonton seperti itu. Sang pencipta dilawan oleh ciptaannya. Saudara yang dikasih, kemudian komputer bisa berkuasa lalu mengelola semuanya, yang digambarkan pada Terminator atau manusia-manusia mesin yang bergerak oleh sistem computerized. Tetapi akhirnya kisah selalu berakhir dengan kemenangan sang pencipta. Selalu ada manusia unggul untuk menghabiskan perlawanan komputer itu. Itu dalam dunia sains. Dalam dunia sains yang fiksi, bukan yang aktual. Tetapi dalam dunia jelajah kemungkinan munculnya ciptaan yang menjadi hebat, tetap saja manusia melihat manusia akan unggul dari ciptaannya. Artinya, dalam keberdosaan saja kita bisa menalar dengan sederhana. Tak mungkin kita bisa jadi sama dengan pencipta. Bagaimana mungkin Adam dapat ide gila seperti itu? Saudara mengerti kebusukan, kebodohan, ketololan seorang Adam? Maka ia melanggar perintah dengan tidak sedikit pun argumentasi yang layak untuk bisa diajukannya. Ia sudah melanggar perintah yang berisiko begitu besar dan begitu menakutkan. Ia sudah melanggar perintah yang tidak layak dikerjakan. Ia menghabisi masa depannya sendiri. Ia menghabisi kehidupannya. Hawa menjadi bagian yang sangat mengerikan. Penolong itu telah menjadi perongrong yang sangat menakutkan. Hancurlah mereka. Hukum dijatuhkan, saudaraku yang dikasihi. Mati. Bagaimanapun Allah harus konsekuen dengan hukum yang sudah ditetapkan. Karena hukum dibuat di depan, bukan di belakang. Hukum yang dibuat Allah bukan berlaku syurut, tetapi dia hukum yang sudah aktif dan dilanggar oleh Adam, sehingga Adam harus dihukum mati. Maka mati adalah sebuah kesesuaian dalam hukum itu, dalam ketetapan itu. Paling tidak ada satu argumentasi logika hukum yang sangat kuat. Jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan, mati. Jangan coba-coba mengedarkan narkoba, karena bisa dihukum bukan saja seumur hidup, mati. Tapi kamu masih lakukan. Kalau kamu dihukum mati, artinya kan kamu sudah tahu konsekuensinya. Adam melakukan dengan kesadaran konsekuensi, dan dia harus dibinasakan. Dan Tuhan tak perlu berpikir dua kali untuk mengeksekusi keputusannya. Oleh karena itu, saudara, hukum yang dijatuhkan maka beresiko kepada kebinasaan manusia. Manusia akan terhapus dari muka bumi ini. Manusia akan habis dalam sekejap. Binasa. Cuma itu satu kata yang boleh disampaikan. Camkanlah betapa besarnya kesalahan manusia. Pikirkanlah dengan potensi yang lebih dari cukup untuk mentaati hukum Allah. Dia melanggarnya. Dan dengarkanlah, spekulasi yang dilakukan Adam adalah kebodohan yang tidak termaafkan. Karena melawan logika pikir, bahkan di kekinian masa mau jadi sama dengan Allah. Tetapi itu terjadi. Lagi-lagi itu terjadi. Nalar kita bisa menjadi anti klimaks dan bodoh ketika hawa nafsu kita membesar dan tak terkendali. Itu sebab Alkitab berkata, penguasaan diri menjadi kata kunci dalam hidup ini. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Tidak ada orang terlalu pintar yang akhirnya terlalu tinggi untuk bisa setia mengikut Allah. Hanya orang yang berserah diri, hanya orang yang menyangka diri yang bisa mengikut Dia. Camkan itu, pikirkan itu. Oleh karena itulah saudara yang kekasih, bagaimana perenungan kita akan Natal, bahwa kemudian manusia jatuh dalam kebinasaan yang tidak punya harapan, bahwa manusia hanya bagian daripada sebuah kematian. Ironi sudah terjadi. Tak ada lagi yang bisa diandalkan, tak ada lagi yang bisa diharapkan, dan itulah kehidupan manusia. Adam Hawa sudah membawa kita pada problema yang sangat menakutkan. Kita hancur di sana, kita babak belur di sana. Kita hilang karena gambar dan rupa itu telah rusak. Kita tak lagi mirip dengan pencipta. Kita bahkan sebaliknya. Oleh karena itu, kalau kita melihat kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah karena kebodohan yang tidak termaafkan, coba pikirkan betapa lagi bodohnya kita mengulang kesalahan yang sama dalam hari-hari kita waktu kita jatuh dalam dosa. Betapa bodohnya lagi kita mengulang kesalahan yang sama ketika kita gagal mengerti kehendaknya, padahal Dia sudah datang dalam hidup ini dan menyapa kita yang kita sebut Natal. Saudara, tetapi yang menjadi menarik dalam perenungan kita, ketika dikatakan bahwa manusia itu melanggar perintah, hukum dijatuhkan,
manusia binasa. Tetapi Allah menyatakan atau membuat sesuatu yang tak masuk akal kita lagi. Tidak masuk akal. Kenapa Adam dan Hawa begitu bodohnya bersepakat melanggar hukum Allah. Tetapi tidak juga masuk akal. Mengapa Allah begitu titik-titik mau mengasihi manusia? Kalau saya bilang Allah terlalu bodoh dalam bahasa sini saya, yes, Allah, kau terlalu bodoh mengasihiku, karena aku akan tetap mengkhianatimu. Kau terlalu bodoh menyayangi aku, karena aku tetap tidak akan setia padamu. Tidakkah dia juga terlalu bodoh dalam hal ini, saudaraku? Tanda petik, camkan baik-baik kalimat itu. Maka bagi saya itu jadi perenungan yang mendalam. Why God? Mengapa engkau mau mengasihi? Padahal kau tahu itu risiko yang paling besar. Di dalam ketidakberdosaan Adam, dia sudah berbuat salah. Apalagi aku menjadi generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang sudah jelas hidup dalam noda. Yang sudah jelas hidup dalam dosa. Yang sudah jelas menjadi gambar dan rupa yang rusak. Mengapa Tuhan mengambil risiko? Menjadi misteri dalam Natal itu. Itu sebab terus terang. Natal yang misteri itu adalah ketika harapan diberikan justru dalam kegelapan. Di kegelapan manusia berbuat dosa, di kegelapan manusia berbuat salah, di kegelapan manusia binasa. Di situ Tuhan menyatakan anugerahnya. Apa yang dikatakannya? Ia berkata kepada ular itu, kau ular akan dihukum. Lalu keturunanmu dan keturunan perempuan yang berdosa itu akan terus bertarung sepanjang hidupnya sampai pada akhirnya keturunanmu akan meremukkan tumit keturunan perempuan itu. Tetapi keturunan perempuan itu akan meremukkan kepala. Maka keturunan ular menggambarkan perjalanan setan hingga menuju kayu salib, dan keturunan perempuan menggambarkan perjuangan manusia hingga menuju kepada salib. Tapi sepanjang perjalanan dari Taman Eden sampai ke Taman Getsemani, tak satu pun manusia yang layak ditemukan. Tak satu pun yang heroik dan bisa untuk memecahkan kepala ular itu. Tidak, sampai Yesus itu datang. Saudara, maka pada waktu Yesus datang dan lahir di kandang yang hina itu, pengharapan diwujudkan justru ketika manusia hidup dalam kegelapan. Tak ada permohonan dari manusia untuk diselamatkan. Kerelaan dan kesadaran penuh dari Tuhanlah yang menjadi alasan kasihnya. Ya, kasihnya yang terlalu besar. Padahal kita nanti mendengar kisah bagaimana Yohanes menggambarkan terang itu telah datang dan terang itu hidup manusia. Dia datang ke dalam gelap karena manusia dalam mati dan gelap. Tetapi waktu dia datang ke dalam terang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Milik kepunyaannya itu menolak dia. Harapan dalam kegelapan diungkapkan. Tetapi apa yang terjadi, saudara kekasih? Kita menolak dia. Bukankah dia tahu risiko itu? Maka saya akan jawab, yes, pasti dia tahu. Lalu kenapa dia mau? Itu yang menjadi pertanyaan sepanjang sejarah. Tak ada kata kecuali berkata karena kasihnya. Tapi waktu saya berkata karena kasihnya, saya pun tidak mengerti mengapa dia mengasihi. Mengapa harus seperti itu? Tidak ada alat ukur yang bisa mengukur itu. Tidak ada logika yang mampu menangkap itu. Kasih yang meskipun, kasih yang walaupun. Harapan dalam kegelapan, itulah Natal. Oleh karena itu saudara, menjadi misteri yang sangat menyedihkan sekali. Ketika Natal itu tiba, dia mewujudkan pengharapan di dalam kegelapan. Ternyata gelap itu betul-betul gelap. Ia datang, kita menolaknya. Tak ada pintu yang terbuka di sana. Tiap kali saya merenungkan Natal pada sisi itu, tiap kali saya akan menempatkan diriku sebagai orang yang salah satu mengunci pintu dan berkata, maafkan aku, tak ada tempat untukmu. Saya menjadi salah seorang yang tidak bisa menerima kenyataan dan fakta bahwa dia akan mengganggu malam tenangku. Dia tidak aku kenal, aku tidak tahu dia siapa. Dia hanya orang asing yang membutuhkan tempat. Ada anakku, ada istriku, ada sanak familiku yang juga datang karena sensus yang menjadi penting, lebih penting dari dia. Pintu terkunci dan berkata dalam bahasa basi, maaf, tidak ada tempat lagi bagi kami. Kalau ada tempat sih, kami akan kasih. Itulah bahasa basi paling tinggi yang bisa dilakukan agama. Kemunafikan yang terus berjalan dalam kehidupan. Semua orang bilang melayani Tuhan, tapi mengambil keuntungan dari sana.
Semua orang bilang mencintai Tuhan, tapi terus-menerus menyalibkannya. Semua orang bilang mau melayani Tuhan, tetapi selalu menghitung tenaganya. Tidak ada yang mampu untuk sepenuhnya. Kita ribut dalam harga diri yang tidak jelas, membuat kita justru makin tidak berharga dalam hidup. Karena seharusnya kita mampu menyangkal diri. Harapan dalam kegelapan diwujudkan, terang datang, gelap menolaknya. Sebuah misteri yang sangat menyedihkan, bukan? Maka lagi-lagi tergambarlah betapa bodohnya manusia, betapa tololnya manusia, betapa kelewatannya manusia. Mereka tidak bisa menyediakan pintu bagi anak Allah. Presentasi cerita yang sangat ironis adalah ketika Majus datang mau menemui Yesus ke Betlehem, siapa yang memberitahu? Yesus di Betlehem. Mereka sampai ke Yerusalem. Entah mengapa Tuhan membuat satu acara yang kadang-kadang saya terus berpikir, padahal dia bisa membuat bintang itu lanjut saja ke Betlehem tanpa singgah dan berhenti di Yerusalem. Membuat Majus bertanya, dan tempat bertanya yang paling tepat adalah istana Herodes. Orang pintar, ahli Taurat, sebagai cendekiawan agama keluar dan menyelidiki Alkitab. Hebat, luar biasa, presisi, tepat ditemukannya Betlehem lah kotanya. Maka ahli Taurat menjadi penunjuk, Betlehem lah kota kelahiran Yesus. Majus si kafir bukan bangsa pilihan, tetapi bukan orang bodoh, dia intelektual kelas atas. Pergi ke Betlehem dan menemukan bayi Yesus. Tapi imam si ahli Taurat, dia adalah bangsa pilihan, tetap lebih suka di istana daripada pergi ke kandang hina. Itulah Natal. Saya akan menggugat diri saya ketika saya hidup berlebihan. Dalam pengertian, kalau saya hidup berlebihan tapi yang saya bagi sedikit, saya akan marah pada diri saya. Saya akan menikmati apa yang ada. Ketika saya sadar, saya juga sudah berbagi dari apa yang saya punya. Maka saya pikir saya punya hak menikmati apa yang ada. Kalau saya sudah berbagi cukup bagi orang-orang yang ada di sekitarku. Itu yang Tuhan ajarkan padaku. Dan dia bahkan mengajarkan supaya kita memberi lebih. Karena kita cukup dengan hidup cukup itu saja. Betapa tidak mudahnya. Tetapi kita mulai melihat dalam reantore sekarang. Kalau kita melihat pesta Natal, pergilah kemana? Tumpukan dan banyak uang akan terbuang di sana. Dan ini akan menjadi kesempatan para pendeta panen. Gila juga ya. Ini menjadi kesempatan kita mengeduk uang, bukan kesempatan duduk diam dan merenungkan. Why God? Akhirnya ahli Taurat yang di istana itulah yang jaya. Majus yang pergi ke kandang domba semakin berkurang jumlahnya. Tetap saja dia sedikit. Natal akhirnya mengajar kita untuk menyadarkan diri kita dan menemukan betapa kita nothing, saudaraku. Dia memberikan harapan di dalam kegelapan, tapi kekecewaan yang didapatkan. Dia memberikan diri, tapi penolakan yang ada. Ingat, kalau kita masih hidup, kita pun terlibat dan menutup pintu untuk dia. Karena jangankan dulu ketika orang tidak tahu siapa itu Yesus, karena tetap saja akan menjadi misteri yang besar. Sekarang ketika perjanjian baru sudah selesai, terwarisi sejarah, keberhasilan dan kegagalan para rasul, tetap saja kita tidak sukses mengikut dia. Tetap saja kita gagal dalam mengiring dia, bukan? Bukankah itu berarti kita jauh lebih jahat dari mereka yang pertama kali? Bukankah kita menjadi angkatan-angkatan yang tidak beres dalam hidup ini? Ironis. Harapan dalam kegelapan, harapan diberikan kegelapan tetap menolaknya. Pengampunan dalam kemarahan murka Allah yang sangat menakutkan. Seharusnya manusia itu ditetapkan hukum mati, tetapi dia berikan harapan keturunanmu dan keturunan perempuan akan bertempur. Ada kemungkinan kemenangan. Di mana harapan diberikan? Justru dalam kemarahan murkanya yang paling tinggi. Kenapa kau makan buah itu? Kenapa kau langgar perintahku? Saudaraku yang kekasih, pengampunan diberikannya dalam murka. Ingat, bukan karena permohonan kita. Ada seorang terhukum bahkan mungkin terpidana mati mengajukan permohonan kepada petinggi negeri.
presiden memberikan gerasi. Itu adalah hak veto daripada presiden. Tetapi gerasi diberikan, pasti ada argumentasi yang harus disampaikan. Logika hukum harus terpenuhi supaya rakyat tak marah kepada presiden. Harus ada logikanya. Tetapi saudara, kebinasaan menjadi milik kita. Tak ada surat permohonan yang disampaikan ke surga, permohonan ampun. Karena tak ada logika yang bisa cukup menjelaskan mengapa kita harus diampuni. Tidak ada satupun alasan. Dan tidak ada permohonan. Tapi dia memberi pengampunan. Why God? Why God? Why? Because he loves me. Karena dia mengasihi. Kenapa? Aku pun tidak tahu. Karena sesungguhnya aku tidak layak dikasihinya. Aku tidak layak dibelanya. Aku tidak layak dikunjunginya. Tetapi dilakukannya. Pernahkah saudara memikirkan itu lalu menempatkan diri? Lalu mulai menggugat diri berkata, hai jiwaku layani dia. Jangan berhenti. Hai jiwaku, jangan hanya mendengar dan berkata, Tuhan jatuhkan berkat-Mu. Tuhan perkaya aku, Tuhan sehatkan aku. Jangan mendengar dan berteriak itu melulu. Mengapa tak punya waktu dan berkata, ini hidupku ya Tuhanku. Terlalu banyak bagiku. Ambillah untukmu. Pakai aku seperti apa yang Kau mau. Ini hidupku ya Tuhanku. Bungkam mulutku hanya untuk minta berkat itu kepadamu. Ajar aku untuk berkata, berikan aku secukupnya seperti apa yang Kau mau. Bukan aku mau. Tetapi heran, gereja sekarang justru kalau minta apa yang dia mau itu yang dikatakan beriman. Padahal itu kejahatan. Pernahkah saudara mengerti? Gereja melawan ajaran Tuhan Yesus yang berkata, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Pernahkah saudara mengerti? Gereja melawan ajaran Yesus yang berkata, jadilah kehendak-Mu, bukan kehendak-Ku. Pernahkah saudara mengerti? Gereja melawan keinginan Alkitab yang mengajarkan, jangan beri aku kekayaan, tapi juga bukan kemiskinan. Tapi berikan aku apa yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku kaya, tidak kemudian besar kepala. Tapi kalau aku miskin, tak mencuri dan mempermalukanku. Tapi kalau itu bagianku, pasti indah. Janda miskin yang di Alkitab membuktikannya. Kemiskinan tak membuat dia mencuri, tapi justru menjadi seorang pemberi. Yusuf Arimatea menggambarkannya. Kekayaan tak membuat dia lupa diri, tapi membagi properti. Hidup untuk sesuatu. Misteri Natal harus terus kita selusuri. Dan bagaimana kemudian kita menjalani hari-hari hidup kita. Maka anugerah Allah adalah kehidupan dalam kematian. Dia memberi kita hidup. Harapan itu adalah ketika kita mati karena hukuman. Dan dia harus memenuhi apa dia menjalankan segala sesuatu yang dikerjakan. Ingat, tak ada hidup kecuali kematian. Dan kalau kita bisa hidup, itu karena kemurahan. Tidak ada hidup karena kita layak menerima. Siapa kita? Marilah kita ambil kisah Musa yang digambarkan Alkitab, seorang yang lembut hati di muka bumi. Tidak ada orang yang lebih lembut dari Musa. Itu penilaian Alkitab. Tapi apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih? Musa disuruh bicara kepada batu untuk memberi air bagi Israel. Israel yang keras kepala, Israel yang menjengkelkan, Israel yang selalu menggugat dan membuat Musa stres memimpin mereka. Bukan 1-2 orang, 600 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Eksodus dalam perjalanan, tidak ada infrastruktur di sana, semua dibangun sambil lalu. Gila sekali, 600.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saya tidak membayangkan kesulitan yang sangat hebat. Sehingga kemudian Musa jengkel pada Israel, dia pukul batu itu dan bukan dia bicara. Heran saudara. Mestinya Tuhan membela dia dan berkata, Musa, aku mengerti kejengkelanmu. Teguhkan hatimu, terus layani aku. Bukan itu kalimat yang keluar saudara. Musa, kau menghina aku di depan Israel, kau langgar kekudusanku. Engkau tidak akan menginjak tanah perjanjian. Cukup sampai Gunung Nebo. Saya nggak bisa berpikir saudara. Kalau ukuran Musa yang dipakai mengukur, habislah hidupku. Kalau ukuran Musa yang dipakai mengukur, mau jadi apa aku? Pernah saudara berpikir bagian seperti itu? Itu yang selalu saya lakukan dalam hidup pelayanan.
Aku mulai melihat. Gentang luar biasa. Saya tidak sekelas dengan Musa. Saya tidak sedang memimpin 600.000 orang di padang gurun. Kalaupun kita bergereja, kalaupun kita bangun sekolah di Kalimantan sana, kalaupun semua ada dalam infrastruktur yang memadai. Ada dukungan support yang cukup. Tapi Musa tidak. Namun tetap saja ia salah. Betapa sucinya Allah itu. Betapa tinggi tuntutannya. Musa masuk ke surga, iya. Tapi Musa lulus, tidak. Lalu kenapa dia bisa masuk surga? Hanya satu jawabannya, kasihnya. I don't know why. Musa dipermuliakan bersama dengan Yesus dan Elia. Yesus dipermuliakan, muncul Musa, muncul Elia. Tetapi menjadi persoalan kita. Itu Musa. Tampak berarti dia ke surga. Tapi kita mundur lagi. Musa tak sampai ke tanah perjanjian karena dihukum Allah. Lalu kita melihat diri kita. Aku jauh sekali. Kalau begitu, kita kembali lagi ke Natal tadi. Bukankah kita akan mengunci pintu? Bukan saja kunci, semua pengaman akan kita pasang supaya tidak ada kemungkinan Yesus masuk ke dalam. Supaya kita aman, nyaman, sendirian. Ironis, itu misteri Natal. Bagaimana orang bisa menangkap Natal seperti itu kalau kita sudah terlibat dalam hiruk pikuk? Itu sebab tiap kali panitia Natal bergerak, godaan selalu muncul. Warna pertikaian, perselisihan akan ada di sana. Pernahkah saudara mengerti kenapa saudara repot untuk mencari apa yang bisa saudara lakukan dalam hidup ini tanpa pernah menunggu apa yang saudara Tuhan perintahkan pada saudara? Mengapa kita mencari kepuasan dan diri dan popularitas yang tidak ada guna? Karena kita tidak tunggu Tuhan untuk melakukan. Lalu kita seringkali ribut dalam Natal juga. Kurang ini, kurang itu. Kadang-kadang miris juga saudara. Karena kita tidak pernah melayani bayi Natal itu. Yang kita layani cuma pestanya. Tapi yang punya pesta terlupakan, terabaikan. Natal penuh dengan misteri. Tapi menyisakan kesedihan yang mendalam. Karena makin hari, manusia makin larut dengan keasikan. Bukan karena bayi itu tiba, tapi karena manusia punya objek untuk dirayakan. Manusia punya objek untuk dirayakan Natal. Objeknya adalah Yesus. Dan manusia jadi subjek yang penting. Kalau Bapak nggak datang, Natalnya nggak seru. Sejak kapan kalau Big Man Sirait nggak datang, Natal nggak seru? Saya bersyukur kepada Tuhan pernah mengizinkan aku sakit. Justru pada waktu saya harus khotbah Natal 25 Desember. Saya terbaring di rumah sakit. Lalu saya tanya dokter, kalau you lihat saya, bisa nggak saya keluar? Saya khotbah. Kalau perlu infus, saya infus. Dia cuma katakan satu kalimat. You tanya saya akan jawab, jangan pergi, karena tidak boleh. Itu ilmu yang saya dapat. Saya katakan, saya hargai. Jadi saya nggak keluar. Ya. Lalu saya rekaman di RPK. Direkam dari tempat tidur. Saya sakit, rekam untuk disiarkan. Ya. Tetapi saya tidak bisa di gereja. Saya nggak hadir di gereja. Pada waktu kemudian semua orang pergi, saudara, istri, anak jelas tidak ada di samping saya. Karena itu 25 Desember, dan semua pergi ke gereja. Saya tinggal sendirian. Perawat terbilang langka. Sekalipun dia muslim, pasti TV yang sasarannya, bukan Big Man Sirait. Karena acara TV terlalu enak untuk diabaikan. Hanya yang piket saja. Lewat malam itu, saya menangis. Baru saya ngerti artinya Natal. Kesunyian, kesepian, dan itulah Natal. Karena Yesus juga sendiri, kita tutup pintu. Yesus sendiri, kita tidak di sana. Itulah Natal. Baru saya mulai berpikirannya, saya berdoa dan berkata, Tuhan terima kasih, aku boleh merasakan ini. Karena aku sendiri terlalu lena, terlalu asik dengan jam-jam khotbah tiap kali Natal. Lupa punya waktu duduk diam dan merenungkanmu. Hari ini aku bersyukur Kau beri waktu mengerti arti kesunyian. Karena mudah aku menceritakan tanpa mengalami, sulit untuk merasakan. Tapi hari ini Kau beri aku kesempatan. Thanks God.
Saudara-saudara, kepedihan, kepahitan, kegetiran dalam kehidupan kita ternyata seringkali menjadi waktu manis Tuhan berdialog dengan kita. Anugerahnya diberikan pada kita. Karena itu jangan pernah bercuriga dengan dia. Mengapa Kristus mau datang melawat umatnya? Padahal dia cukup hanya untuk menghukum saja. Dia tidak punya kewajiban untuk melakukan apa yang harus dilakukannya dalam penyelamatan. Tetapi itulah yang dikerjakannya. Ia turun dari surga. Ditinggalnya surga, dilawatnya umatnya. Ia masuk kampung kumuh Bethlehem yang sangat kumuh luar biasa kalau dibanding dengan surga. Kata jangankan Bethlehem, Yerusalem dengan kemegahannya pun bukan apa-apa kalau berbanding dengan surga yang mulia. Tapi dia turun, bukan ke istana. Padahal sekalipun dia ke istana tetap saja dia hina karena dia pencipta, bukan? Karena dia pemilik dunia. Tak ada yang bisa menampung dia. Tapi dia pilih kandang domba. Tahun depan saya akan khotbah Natal dan keberpihakan, Natal dan keadilan. Sudah mempersiapkan seluruh bagian-bagiannya. Khotbah seri kita saya sudah siapkan sampai 2013 sampai 2014. Natal saya akan siapkan sampai ke sana. Dulu saya berdoa bisa 7 kali 7, tapi saya masih berharap 10 kali 7. Supaya ada 70 khotbah tentang salib. Dan aku berdoa, kalau aku mati, itu boleh jadi warisan. Maka berarti juga akan ada 10 kali 4 tentang Natal. Reli 1, reli 2, malam terang lilin, dan Natal itu. Tapi waktu saya menaruh waktu di sana dan menelusuri, jujur saja, kalau saya harus berkata padamu, yang pertama paling diberkati adalah aku, sebelum kau mengerti apa yang kukhotbahkan. Karena waktu persiapan, saya merasakan menemukan sesuatu mutiara yang saya kaget sendiri. Kenapa selama ini aku lihat ini tapi tidak mendalami seperti itu? Thanks God. Ya. Ia berpihak pada kita. Ia perhatikan kita. Ia bela kita. Ditinggalkannya surga. Mengapa Kristus datang? Padahal dia ditolak. Itulah yang tak pernah kita bisa mengerti. Tapi itulah yang harus kita pahami. Jangan pernah berpikir kalau kau melayani, maka kau akan diterima. Welcome, hebat, jago. Nanti dulu. Kalau itu yang kau dapatkan, kau belum melayani. Kalau kau mengerti tertolak, baru kau tahu artinya pelayanan. Kalau kau pelayanan dan dihargai, kau belum melayani. Tapi kalau kau melayani sungguh-sungguh dan kau tidak dihargai, baru kau mengerti arti pelayanan. Saya bersyukur belakangan ketika saya sering rasa difitnah, dipojokkan dalam berbagai pelayanan, saya agak marah. Bahkan seringkali jadi marah luar biasa. Tapi waktu berjalan, amarahku tenang, baru aku sadar aku dapat mutiara dari Tuhan. Tapi terlambat jauh untuk mengerti. Tidak 1 dan 2 kali. Berkali-kali. Walaupun makin hari makin lebih mudah memahami, tapi tetap saja amarah itu muncul ke permukaan. Saya tidak bisa membayangkan kalau ada sedikit saja muncul amarah Yesus dalam pengertian kecengkeran dan tidak mau tahu manusia, maka habislah dia. Habislah kita semua. Dia justru marah kepada kaum munafik, ahli-ahli Taurat, yang selalu membaca Alkitab tapi tidak melakukan kehendaknya. Ia berbelas kasihan kepada pemungut cukai yang berteriak dan berseru, Tuhan ampuni aku yang orang berdosa. Natal menjadi sebuah misteri. Mengapa dunia tidak mengenalnya? Padahal dia yang mempunyai surga. Itulah dosa. Dosa terlalu jahat. Dosa terlalu hitam pekat, membuat kita buta, tidak tahu lagi siapa pencipta kita, dan kita menolak dia. Membuat kita buta, tidak tahu lagi siapa pemilik hidup kita, dan kita mengusir dia. Misteri Natal yang perlu terus kita simak untuk kita masuk ke dalam dan menemukan kehidupan. Misteri Natal yang harus terus kita pahami. Bagaimana ketika Adam dalam murka Allah mendapat pengampunan, ketika Allah dalam murka Allah mendapat anugerah. Bagaimana semua itu terjadi? Itulah Natal. Karena itu dalam mempersiapkan diri kita dengan konsekuensi kita merayakan Natal tiap 25 Desember. Saya pikir saya setuju dengan Katolik. Tidak ada Natal sebelum 25 Desember. Itu adalah masa Advent. Dan saya kira gereja sekarang memang kurang ajar luar biasa. Kita hanya berhitung takut manusia keluar negeri bulan Desember. Kita bikin awal supaya masih di kota dan kolektor terkumpul semuanya. Saya pikir tidak ada lebih dari hitungan itu. Itulah dilakukan. Kita mengalah pada kebiasaan kita. Saya berdoa semoga Tuhan beri kesetiaan
Kalau sampai betul-betul kalian punya kemampuan libur Natal dan Natal pergi sampai tinggal 10 orang, tetap Natal akan 25 Desember. Terlalu banyak yang menunggu saya 25 Desember dan 24 Desember. Dalam dan luar negeri saya bisa memilih, tapi saya katakan maaf, saya harus ada di tempatku. Tuhan percayakan domba-dombaku, Tuhan percayakan gereja ini, dan aku harus di situ. Belajar menikmati itu, saudara. Karena itu kalian harus belajar. Jangan pernah terbang tanggal 25 Desember. Kepada anak yang saya katakan, celakalah kalian kalau kalian terbang 25 Desember. Jangan pernah ada di atas udara 25 Desember. Kecuali orang berdosa yang luar biasa. Jangan pernah dia ada di udara pada Jumat Agung. Hanya pendosa yang melakukan. Tapi anak Tuhan belajar. Ya. Jangan pernah. Karena kau yang menentukan tiket. Tapi kepepetannya tiket murah. Please. Bayar sedikit mahal. Waktu untuk Tuhan. Kalau tidak berani belajar. Bagaimana kita menghargai kalender gereja kita yang sudah kita tetapkan itu? Kalau kita sendiri tidak menghargai, jangan suruh orang lain menghargai. Jangan bikin senak perutnya, bukan? Bagaimana orang lain bisa menghargai? Orang Islam itu sampai ngotot-ngotot itu Idul Fitrinya itu kapan? Nunggu betul-betul mataharinya itu hitungan mereka masing-masing. Hitungan bulannya, hitungan matahari, nantinya semua hitungan bulannya. Sampai NU nanti lain, Muhammadiyah lain, pemerintah bisa lain. Saking mau pegang itunya. Saya pikir-pikir secara ritual, elegan sekali. Kita seenak perutnya. Kalau sudah meninggalkan 1001 alasan kita buat. Kan bukan tanggalnya. Yes, betul bukan tanggalnya. Kan tanggal berapa aja Natal, Pak? Betul sekali. Jadi kami Natal tanggal awal, Pak. Bagus sekali. Jadi tiap hari dong, Pak. Hidupmu justru itu yang aku bingung. Kau kalau sudah mau pindahkan tanggal tiap hari, tapi hidupmu nggak tiap hari Natal. Tiap hari batal, iya ya. Konsekuen lah kalau kau memang pandang itu. Coba berani tiap hari begitu. Yang sedikit menghargai ya. Sehingga ada momentum-momentum yang tidak bisa seenak perutnya. Itu 1 kali 1 tahun. Tiap hari semangat itu menghidupi kita. Tapi ada satu momentum kita berhenti. Bukankah Jumat Agung dia bilang, jadikan itu peringatan akan aku. Serius dia berkata. Natal tidak pernah diperintahkan, tapi kita sudah komitmen sebagai gereja. Mari berlaku menjadi orang Kristen yang dewasa. Kita hargai Natal itu. Jangan lagi mengulang kesalahan yang sama. Menolak dia. Dan membuat dia menjadi objek Natal. Membuat dia menjadi second class, third class, dan seterusnya. Itu sebab Natal di dalam misteri dan anugerah Allah memaksa kita, menuntut kita, menggugat kita untuk hidup menomorsatukan dia lebih dari apapun dalam hidup ini. Tidak ada dirimu yang terlalu penting, Tuhanlah yang terpenting. Itu sebab saya suka ketika kita berkata, kalau kau mencintai istrimu lebih dari aku, suamimu, anakmu, orang tuamu, keluargamu, pekerjaanmu dan dirimu lebih dari aku, kau tidak layak bagiku. Kau bukan muridku. Yes. Coba pikirkan, murid Tuhankah kita? Karena kita seringkali mengutamakan diri kita, keinginan kita. Yang paling sulit belajar bagi saya adalah menghargai pendapat orang lain. Yang paling sulit bagi saya belajar adalah mengerti perasaan orang itu. Logika saya ini diberi Tuhan, cepat untuk menangkap, cepat untuk bertindak. Thanks God. Sehingga saya kalau suruh menghargai, sulitnya setengah mati. Tapi saya mesti belajar itu terus. Gak gampang. Saya di orang yang ngotot. Tidak mudah untuk berdebat dengan saya. Tetapi kemudian ketika saya sadari makin hari, ya itu semua orang juga bisa. Yang paling sulit justru bagaimana bisa merespek dan menghargai yang berbeda. Waduh, tidak gampang. Dan saya harus berdoa terus. Tuhan, tolong aku. Tuhan pimpin aku, Tuhan mampukan aku. Ini menjadi kesulitan yang sangat berat di dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Menjadi nothing. Menjadi everything itu simple. Menjadi nothing. Itu yang paling sulit dalam hidup ini. Padahal itulah Natal. Karena dia jadi nothing. Pemilik surga mengetuk pintu di dunia, tapi nggak dapat tempat apa-apa. Nothing. Saudara-saudara, biar ini menjadi perenungan kita dan kita pikirkan apa yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Kemarin rapat kerja pengurus dan sinode. Kita canangkan 2011. Kecepatan kita kalau kita umpamakan 60 km per jam, 2011 kita akan lari 100 km per jam. 1,5 kali lipat lebih cepat.
Kenapa? Saudara lihat dunia ini, andai kata saudara belajar dan terus memperhatikan, dunia sudah semakin menggila. Kemajuan dunia jauh lebih kuat daripada kemajuan kekristenan. Kita ketinggalan jauh. Saya kalau mendengar ceramah orang nonton di TV logika-logika, miris saya. Ini diskusi-diskusi abad lalu yang tidak kontekstual lagi. Miris saya, karena terlalu egois dan hanya memikirkan diri. Miris saya memikirkan. Tidak berani melihat keluar dan menatap pertandingan yang sesungguhnya. Jangan. Kita harus berani, cepat. Karena itu jemaat juga dituntut, diharapkan 2011. Ayo. Apa yang perlu kalian lakukan? Kita kebaktian 7.30. Datanglah 7.30. Paling gelap. Datang lebih awal. Kita kebaktian jam 10. Datang jam 10. Sudah duduk di tempat. Anggap saja kalau datang jam 10 sudah terlambat. Saya memang harus membagi energi saya. Tiap kali kebaktian kedua ataupun yang pertama saya pasti duduk di belakang. Ya, sehingga saya tidak perlu berdiri duduk waktu kita nyanyi. Menghemat energi. Karena saya tidak mau mengasihani diri saya dengan jantung saya dan rasa capek saya. Saya pikir saya akan siasati. Kan nggak diusahakan kalau nggak ikut berdiri, toh ya. Jadi saya duduk di belakang. Saya punya energi maju lagi, khotbah lagi. Karena harus semangat khotbah. Habis itu ngos-ngosan lagi. Yes. Selalu akan begitu. Tetapi tidak mengapa. Itu bagian saya. Kejar, kita mulai kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Tahun-tahun beberapa waktu lalu saya kumpulkan kawan-kawan. 11 Desember itu ulang tahun saya. Tahun ini Sabtu kemarin itu 49, tahun depan saya akan 50. Saya pikirkan tahun emas ini apa yang saya akan kerjakan. Ya, saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya share kepada anak-anak PA saya, kawan-kawan saya yang lain di yayasan. Ya, kemarin ketika kita ketemu satu orang bilang, Pak, ini gimana ulang tahun 50 kalau perlu kita beri pada dari sekarang nih. Kalau tempat 700 kan tempat kita bisa. Bapak mau berapa orang yang hadir? Sementara saya masih berpikir 1.000 orang. Apa yang akan dilakukan? Kita bikin seperti kebaktian. Karena saya rindu untuk menjadi kesaksian. Nah, ini menjadi pertarungan sengit. Istriku, anakku akan jadi bagian dari hidupku. Saya memohon pada anak-anak saya supaya tahu artinya menjadi saksi. Keluarga kita harus menjadi role model. Tapi saya tahu itu tidak mudah. Karena itu bukan minta uang. Saya bersyukur untuk istri, saya bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan berikan. Maka saya percaya 2011 kita sudah bisa berdiri 5-5 di atas panggung ambil bagian. Tinggal ditambah berapa orang untuk melakukan pelayanan yang kita kerjakan. Ungkapan syukur kita. Saya harus menyelesaikan 2 buku supaya menjadi 5 buku ditambah 3 yang sudah ada. Buku saya sudah ada 10, tinggal editing sebetulnya. Tapi memang saya kotak-katik gak karuan. Ya. Nah 2 ini saya akan uber supaya pada waktu ya tahun emasku itu ada 55 buku. 5 DVD tentang 7 seri sudah akan selesai. Karena 2011 itu akan menjadi khotbah kelima. Saya lagi pikirkan yang lain-lain. Ya, tadi sambil duduk terbersih. Saya tidak akan terima kado, lalu minta kawan-kawan bawa uang akan dibagikan untuk pelayanan. Saya pikir-pikir saya ribuan kali 5 miliar. Ya, 5 miliar terkumpul, lalu dibagi ke semua pelayanan. Lalu saya berdialog lagi dalam hati saya, gila lu, emang itu gak ketinggian. Ya, tapi entah kenapa saya gak tergelitik. Tapi saya belum tahu, itu maunya Tuhan atau maunya aku. Mesti bergumul lagi, bukan? Tapi saya sangat rindu. Ulang tahunku berarti untuk lembaga yang Tuhan percayakan. Untuk bergerak maju dalam pelayanan. Entahlah. Semua akan kita lihat seturut perjalanan waktu. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang akan kau persembahkan pada Tuhanmu? Jangan tunggu tahun emasmu tentunya. Tapi ketika Natal ini tiba, apa yang akan kau berikan pada Tuhan? Kau boleh dukung kebutuhan Natal yang masih kurang. Soal biasa itu. Siapapun bisa memberikan uang. Kau boleh ambil bagian dan memberi tenaga dan waktumu. Juga biasa itu. Karena aktivis non-Kristen di luar sana juga hebat-hebat itu. Bisa kerja jungkir balik sampai malam. Sosial. Tapi bisakah kita mempersembahkan hati kita untuk bisa mengerti kawan kita yang kurang, memahami teman kita yang mungkin tidak sekelas dengan kita dalam kecepatan berjalan, menghargai dan memperhatikan perasaan batin.
Ayo kita nikmati saudara yang kasih. Kita masuk ke sana. Berdiri saya di sini untuk berkata, saya belajar memahami perasaan anak saya, perasaan istri saya. Dibandingkan saya yang dulu, jujur saja, saya berani berkata saya jauh berubah. Ya. Belajar, tapi sakitnya luar biasa. Masih saja gagal. Dan saya kecewa dan tidak puas dengan diri saya. Tapi maaf, saya tidak sedang mengukur diri saya dengan orang lain. Saya mengukur diri saya dengan Alkitab. Saya tidak puas. Karena saya tidak seperti yang diajarkan Alkitab. Jadi saya mesti mengejar terus. Belajar lagi. Kenapa? Karena betul juga. Hidupku adalah persembahanku. Tapi lucunya, aku tidak pernah memperhatikan hidupku lebih baik apa tidak. Aku serahkan diriku kepadamu ya Tuhan. Itu doa kita. Tapi omong kosong besar. Karena hidup kita untuk kita juga loh. Sehingga doa kita sebetulnya tidak sejalan dengan semangat hidup kita. Misteri Natal menuntut kita untuk berani mempersembahkan diri kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Kalau buku saya yang kelima itu janji saya seumur hidup saya. Entah saya makin tua terus nanti akan menulis entah berapa umur saya. Tetapi itu doaku. Setiap tulisanku menjadi buku dijual. Sepeser pun tidak akan kuambil. Tapi dikembalikan kepada pelayan. Kadang-kadang saya menyesal dengan keputusan bodoh itu menurut saya. Tapi kemudian saya berpikir lagi, no, itu nggak bodoh. Kan itu jadi pengujian juga buat saya. Memahami anugerah Allah. CD kaset khotbah kita dijual. Sepeser pun saya tak ambil. Semua balik lagi untuk pelayanan. Bertanding dan berjuang. Itu yang saya bisa lakukan. Karena saya tidak punya uang terlalu banyak. Tapi saya punya kemampuan banyak yang Tuhan berikan. Saya berkhotbah, saya menulis, saya kembalikan. Ada anugerah yang Tuhan berikan, bisa mengelola, memanage lembaga. Saya kerjakan. Apa yang bisa kau lakukan? Lakukan bagianmu. Apa yang sudah kau berikan? Berikan lebih lagi. Sehingga dengan demikian semua kita sama melayani saudara. Entah pendeta, entah umat, semua kita ambil bagian menggarap itu bersama-sama. Terus untuk melakukan apa yang jadi kehendak Allah. Karena jangan lupa, kesalahan Adam tidak termaafkan. Kacau balau luar biasa. Begitu juga kita. Jangan ulangi lagi dengan tidak termaafkan. Karena diselamatkan tapi tidak melayaninya. Melihat terangnya, tapi tetap bersembunyi di kegelapan. Seperti kata Alkitab. Barang siapa menghujat Roh Kudus, dosanya apa? Tidak terampuni. Kau lihat kebaikan dinyatakan, kau tolak. Kau lihat kebaikan dinyatakan, kau keras. Kau lihat kebaikan dinyatakan, kau tidak respon. Sampai hati nurani mati. Keselamatan tak lagi jadi milikmu. Demi Tuhan yang hidup, saudaraku yang dikasihi. Mari kita masuki 2011 mulai dari minggu pertama ini terus minggu kedua. Kita berpacu masuk 2011 untuk bertanding dan bertarung. Menuntut tahun ini lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Lebih baik lagi. Temukan nilai sejati dalam pelayanan. Melayani Tuhan bukan dirimu. Tak penting siapa kau. Seberapa hebatnya kau, seberapa banyak uang, seberapa big bossnya kau. Tidak penting. Tuhan tidak tertarik untuk itu. Seberapa banyak kau melayani, seberapa banyak tenaga kau berikan, seberapa banyak waktu kau tumpahkan. Tidak penting. Tuhan tidak terlalu peduli itu. Tuhan hanya peduli pada hati kita. Yang kita berikan untuk dia. Bukan aksesorisnya saja. Tuhan mau hidup dalam pengertian seutuhnya yang diberikan pada dia. Ingat, kesalahan Adam tidak termaafkan. Jangan ulangi. Kesalahan Adam hanya kebinasaan. Jangan ulangi lagi. Biarlah misteri Natal ini mengajak kita menelusuri, menemukan kesejatian hidup kita. Untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Buat gairah dalam hidup kalian masing-masing. Sebagai gembala, doaku pada Tuhan sederhana saja. Tuhan, mampukan aku jadi model. Kalau kau taruh aku jadi gembala. Kalau tidak, apa artinya hidupku? Kalau aku dapat keuntungan dari domba-dombaku, betapa jahatnya aku. Tuhan, kalaupun ada kesukaan di hidupku, buatlah itu menjadi bagian dari orang yang bersama dengan aku. Tolonglah. Tak mudah,
Saya berharap itu doamu, itu doa kita. Dan kita berikan hidup kita, diri kita, melayani Dia lebih penuh lagi. Tuhan mengasihi kita. Amin. Tunjuk kepada. Kita ambil waktu teduh. Kita berdoa pribadi. Malam itu, ayunan langkah berat terasa. Raut wajah penuh dengan kesusahan. Tak terbilang derita di dalam kehidupan. Tapi ada titik cerah membuat dia kuat mengayunkan langkah mengatasi kepenatan dan derita. Sepasang tanpa perhatian mereka berjalan. Pintu demi pintu mereka ketuk. Seragam jawaban mereka dapatkan. Maaf, kami tak punya tempat. Kesedihan, kepahitan, kekecewaan tampak tergurat sesaat. Tapi entah apa yang membuat mereka kuat. Terdampar di tempat hina mereka ada. Tapi justru itulah yang membuat mereka mulia. Sendiri mereka di sana. Tapi itulah yang membuat mereka suka. Tamu mereka bukan orang terhormat. Hanya para gembala. Kalaupun ada yang menolong mereka, sudah pasti bukan orang kelas atas. Paling tidak mereka orang senasib yang tak mempunyai tempat hangat untuk berdiam diri. Di sanalah pertama kali terdengar kidung Natal yang sejati. Misteri penantian tersibak sudah. Panjang waktu berjalan. Dari Taman Eden menuju Bethlehem. Banyak peristiwa terjadi sudah. Tak pernah cukup jadi pelajaran. Raja datang silih berganti. Kerajaan roboh. Entah berapa nabi bersuara. Habis pula hidup mereka. Aniaya, pembunuhan mewarnai hari-harinya. Ternyata bukan saja nabi yang bersuara benar itu yang dibenci dunia. Sang pemilik pun diperlakukan sama. Natal, sebuah misteri, tapi memberi kepada kita makna. Betapa besarnya kasih Tuhan. Namun saat yang bersamaan, betapa jahatnya kita di kehidupan. Betapa gelapnya kita. Seharusnya kita binasa. Pikirkan itu. Renungkan itu. Jalani hari-hari. Kini ia kembali mengetuk tiap pintu hati. Entah akankah kau ulang kesalahan yang sama tak membukanya, sehingga benci tetap bercokol di sana tanpa ada keinginan untuk memaafkan. Amarah tetap tumpah di sana tanpa mau mengubahnya menjadi kasih sayang. Rasa lebih hebat dari yang lain tersisa menumpuk dalam gudang hati tanpa rela untuk menjadi orang yang berbagi. Tapi mungkin juga engkau masa bodoh terhadap apa yang ada, seakan-akan berjalan sendiri padahal tanpa arah. Tampaknya semua sama. Atau engkau sedang mengucap kata-kata suci, mengalun nada-nada manis dari hari-harimu, tapi ternyata itu hanya sebuah suara, bukan batinmu. Sama, pintu telah tertutup. Kita asik dengan permainan kita sendiri.
Misteri Natal. Buka jendela, intip keluar. Misteri Natal. Banyak yang berteriak, mereka membutuhkanmu. Buka pintu, ayunkan langkah. Misteri Natal. Ketika kau tak asik dengan pesta, tapi berbagi pada sesama yang terhina, kau sedang menyalakan lilin Natal itu. Misteri Natal. Temukanlah, milikilah. Bapa dalam surga, ini hidup kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Rentetan kata terdengar sudah. Ajaran terbentuk. Tinggal kami. Akankah membentuk diri menjadi seperti apa yang Tuhan mau? Tuhan, ini kami. Gereja-Mu yang rindu untuk menjadi gereja yang sejati, yang tak hanya terlibat hilak pikuk apa yang kami kerjakan, tapi kehilangan momentum hati. Tuhan, ini kami, tolonglah. Kami rindu melakukan apa yang Kau mau, tapi kami seringkali tak berdaya. Kawan jadi lawan, sahabat pun tak menolong. Satu kata kami ucap, dua hati yang kami punya. Karena itu menyongsong Natal ini, terus tolong kami mempersiapkan diri dengan baik, dengan bijak. Khususnya kepada para panitia, sehati sepikir, hati-hati, mengayunkan langkah dan membuat yang berkualitas, bukan sekedar suka atau tidak suka. Kepada jemaat, supaya tak sekedar ambil bagian, mengirimkan uang yang kami punya, tapi tak pernah menitip hati dalam tangan Allah. Tolong pula kami. Kami berdoa bagi jemaat-Mu, berkati sertai di tengah pergumulan kehidupannya. Dan bersyukur untuk Brandon, anak kedua dari Karnadi dan Esther yang Tuhan berikan. Berkati sertai mereka di kehidupan. Kami berdoa bagi Bu Nainggolan yang sakit, Tuhan yang menjamah memberi kesembuhan dalam kerelaan kehendak Tuhan. Bagi tiap saudara yang berulang tahun, Tuhan berkati sertai. Tuhan yang menambahkan usia, biar Tuhan yang menambahkan bijaksana. Dan kepada semua kami sebagai tubuh, buat kami menjadi satu. Ajar kami untuk selalu belajar, menjadi tiada, bukan ada. Sehingga yang ada dalam hidup ini menguasai kami. Dan hanya orang melihat Yesus hidup di hidup kami. Terpujilah Engkau, Tuhan kami. Amin. Gereja Reformasi Indonesia, misioner dan kritis, menjawab, melayani dan memenuhi kebutuhan umat di segala abad. Lalu 1 Timotius 2 ayat 13 sampai 15. Baik, kita akan membaca bagian ini bersama-sama. Kejadian 2, 16 dan 17. 1, 2, iya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Kejadian 3 ayat
15. 1. Iya, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kemudian kita membuka 1 Timotius pasal 2, 13 sampai 15. Saya baca 13, saudara baca 14, lalu 15 kita baca sama-sama. 1 Timotius 2, 13. Karena Adam yang pertama dijadikan, kemudian barulah Hawa. Lima belas sama-sama. Tetapi perempuan akan diselamatkan karena melahirkan anak, asal dia bertekun dalam iman dan kasih dan pengudusan dengan segala kesederhanaan. Saudaraku yang kekasih, misteri Natal menjadi sebuah pertanyaan. Apanya yang misteri? Maka kita akan melihat pada bagian pertama. Dalam misteri yang pertama ini kita berbicara tentang misteri Adam dan anugerah Allah yang melampaui akal. Ada apa gerangan? Saudaraku yang kekasih, sesudah Allah menciptakan manusia, diberilah manusia ketetapan hukum. Jangan makan buah itu. Jika kau makan, kau akan mati. Sebuah ketetapan yang sangat terang benderang, sesuatu yang sangat jelas, tidak perlu diperjelas, sudah cukup jelas. Dan manusia mempunyai potensi lebih dari cukup untuk mengerti dan mentaati. Manusia mempunyai potensi lebih dari cukup untuk mentaati. Maka dia akan mampu dengan baik mentaati. Itu sebab Tuhan memberikan perintahnya. Ia juga yang berkata kepada kita yang berdosa ini, dia tidak pernah mencobai melebihi batas kemampuan. Maka tidak mungkin dia memberikan perintah yang tidak mungkin dijalankan. Tetapi saat yang bersamaan, Adam telah mengambil keputusan yang bodoh dan tidak berguna dengan menguji coba kemungkinan bahwa ia bisa menjadi sama dengan Allah. Perintah itu dilanggar, saudara. Berbagai asumsi coba kita analisa, tidak mungkin Adam mempunyai kebodohan seperti itu, mengingat potensinya yang maksimal, kesegambaran, keserupaan dengan Allah. Lebih lagi, Adam bukan manusia berdosa, jadi diciptakan tidak berdosa. Secara mistis, di dalam mitologi Yunani, kita seringkali mendengar bagaimana kisah manusia berjuang dan bertanding untuk bisa menjadi sama dengan Allah. Manusia berusaha menggapai itu, sehingga ada Allah dalam tanda petik membackup orang-orang tertentu supaya mereka bisa naik ke permukaan. Sebuah mitologi yang mau menggambarkan kemungkinan adanya ruang untuk orang bisa menjadi sama dengan sang dewa ini. Ada sebuah perjalanan panjang yang bisa dikerjakan untuk manusia merintis ke sana. Tetapi mitologi seperti ini gugur oleh waktu. Yang kedua, saudara, kalau kita mendekati secara saintifik, apa pula yang bisa kita pahami dari kemungkinan ciptaan bisa jadi sama dengan sang pencipta, sehingga Adam mempunyai ide bodoh seperti itu. Stephen Hawking pernah mengatakan satu kalimat yang sangat teknis, bahwa manusia kalah cepat dengan komputer dalam perkembangannya. Perkembangan komputer 8 kali lebih cepat dari perkembangan manusia. Bahasa yang sangat teknis yang diungkapkan oleh Stephen Hawking, dan itu mendapat respon cukup banyak dalam dunia film. Bagaimana digambarkan komputer satu waktu bisa berjuang, lalu mengalahkan para manusia, lalu dia menjadi tuannya. Ada banyak film-film yang kita tonton seperti itu. Sang pencipta dilawan oleh ciptaannya. Saudara yang kekasih, kemudian komputer bisa berkuasa lalu mengelola semuanya, yang digambarkan pada Terminator atau manusia-manusia mesin yang bergerak oleh sistem computerized. Tetapi akhirnya kisah selalu berakhir dengan kemenangan sang pencipta. Selalu ada manusia unggul untuk menghabiskan perlawanan komputer itu. Itu dalam dunia sains. Dalam dunia sains yang fiksi, bukan yang aktual. Tetapi dalam dunia jelajah kemungkinan munculnya ciptaan yang menjadi hebat, tetap saja manusia melihat manusia akan unggul dari ciptaannya. Artinya, dalam keberdosaan saja kita bisa menalar dengan sederhana. Tak mungkin kita bisa jadi sama dengan pencipta. Bagaimana mungkin Adam dapat ide gila seperti itu? Saudara mengerti kebusukan, kebodohan, ketololan seorang Adam? Maka ia melanggar perintah dengan tidak sedikit pun argumentasi yang layak untuk bisa diajukannya. Ia sudah melanggar perintah yang berisiko begitu besar dan begitu menakutkan. Ia sudah melanggar perintah
yang tidak layak dikerjakan. Ia menghabisi masa depannya sendiri. Ia menghabisi kehidupannya. Hawa menjadi bagian yang sangat mengerikan. Penolong itu telah menjadi perongrong yang sangat menakutkan. Hancurlah mereka. Hukum dijatuhkan, saudaraku yang dikasihi. Mati. Bagaimanapun Allah harus konsekuen dengan hukum yang sudah ditetapkan. Karena hukum dibuat di depan, bukan di belakang. Hukum yang dibuat Allah bukan berlaku surut, tetapi dia hukum yang sudah aktif dan dilanggar oleh Adam. Sehingga Adam harus dihukum mati. Maka mati adalah sebuah kesesuaian dalam hukum itu. Dalam ketetapan itu. Paling tidak ada satu argumentasi logika hukum yang sangat kuat. Jangan kau makan buah itu. Kalau kau makan, mati. Jangan coba-coba mengedarkan narkoba. Karena bisa dihukum bukan saja seumur hidup, mati. Tapi kamu masih lakukan. Kalau kamu dihukum mati, artinya kan kamu sudah tahu konsekuensinya. Adam melakukan dengan kesadaran konsekuensi, dan dia harus dibinasakan. Dan Tuhan tak perlu berpikir dua kali untuk mengeksekusi keputusannya. Oleh karena itu, saudara, hukum yang dijatuhkan maka beresiko kepada kebinasaan manusia. Manusia akan terhapus dari muka bumi ini. Manusia akan habis dalam sekejap. Binasa, cuma itu satu kata yang boleh disampaikan. Camkanlah betapa besarnya kesalahan manusia. Pikirkanlah dengan potensi yang lebih dari cukup untuk mentaati hukum Allah. Dia melanggarnya. Dan dengarkanlah, spekulasi yang dilakukan Adam adalah kebodohan yang tidak termaafkan. Karena melawan logika pikir, bahkan di kekinian masa mau jadi sama dengan Allah. Tetapi itu terjadi. Lagi-lagi itu terjadi. Nalar kita bisa menjadi anti klimaks dan bodoh ketika hawa nafsu kita membesar dan tak terkendali. Itu sebab Alkitab berkata, penguasaan diri menjadi kata kunci dalam hidup ini. Sangkal dirimu, pikul salibmu. Tidak ada orang terlalu pintar yang IQ-nya terlalu tinggi untuk bisa setia mengikut Allah. Hanya orang yang berserah diri, hanya orang yang menyangkal diri yang bisa mengikut Dia. Camkan itu, pikirkan itu. Oleh karena itulah saudara yang terkasih, bagaimana perenungan kita akan Natal, bahwa kemudian manusia jatuh dalam kebinasaan yang tidak punya harapan, bahwa manusia hanya bagian daripada sebuah kematian. Ironi sudah terjadi. Tak ada lagi yang bisa diandalkan, tak ada lagi yang bisa diharapkan, dan itulah kehidupan manusia. Adam Hawa sudah membawa kita pada problema yang sangat menakutkan. Kita hancur di sana, kita babak belur di sana. Kita hilang karena gambar dan rupa itu telah rusak. Kita tak lagi mirip dengan pencipta. Kita bahkan sebaliknya. Oleh karena itu, kalau kita melihat kejatuhan manusia ke dalam dosa adalah karena kebodohan yang tidak termaafkan, coba pikirkan betapa lagi bodohnya kita mengulang kesalahan yang sama dalam hari-hari kita waktu kita jatuh dalam dosa. Betapa bodohnya lagi kita mengulang kesalahan yang sama ketika kita gagal mengerti kehendaknya, padahal Dia sudah datang dalam hidup ini dan menyapa kita yang kita sebut Natal. Saudara, tetapi yang menjadi menarik dalam perenungan kita ketika dikatakan bahwa manusia itu melanggar perintah, hukum dijatuhkan, manusia binasa. Tetapi Allah menyatakan atau membuat sesuatu yang tak masuk akal kita lagi. Tidak masuk akal. Kenapa Adam dan Hawa begitu bodohnya bersepakat melanggar hukum Allah? Tetapi tidak juga masuk akal. Mengapa Allah begitu titik-titik mau mengasihi manusia? Kalau saya bilang Allah terlalu bodoh dalam bahasa sini saya, yes, Allah, kau terlalu bodoh mengasihiku, karena aku akan tetap mengkhianatimu. Kau terlalu bodoh menyayangi aku, karena aku tetap tidak akan setia padamu. Tidakkah Dia juga terlalu bodoh dalam hal ini, saudaraku? Tanda petik, camkan baik-baik kalimat itu. Maka bagi saya itu jadi perenungan yang mendalam. Why God? Mengapa engkau mau mengasihi? Padahal kau tahu itu risiko yang paling besar. Di dalam ketidakberdosaan Adam, dia sudah berbuat salah. Apalagi aku menjadi generasi kedua, ketiga, dan seterusnya. Yang sudah jelas hidup dalam noda, yang sudah jelas hidup dalam dosa, yang sudah jelas menjadi gambar dan rupa yang rusak. Mengapa Tuhan mengambil risiko? Menjadi misteri dalam Natal itu. Itu sebab saudara, Natal yang misteri itu adalah ketika harapan diberikan justru dalam kegelapan. Di kegelapan manusia berbuat dosa, di kegelapan manusia berbuat salah, di kegelapan manusia binasa. Di situ Tuhan menyatakan
anugerahnya. Apa yang dikatakannya? Ia berkata kepada ular itu, kau ular akan dihukum. Lalu keturunanmu dan keturunan perempuan yang berdosa itu akan terus bertarung sepanjang hidupnya sampai pada akhirnya keturunanmu akan meremukkan tumit keturunan perempuan itu. Tetapi keturunan perempuan itu akan merumikkan kepala. Maka keturunan ular menggambarkan perjalanan setan hingga menuju kayu salib, dan keturunan perempuan menggambarkan perjuangan manusia hingga menuju kepada salib. Tapi sepanjang perjalanan dari Taman Eden sampai ke Taman Getsemani, tak satu pun manusia yang layak ditemukan. Tak satu pun yang heroik dan bisa untuk memecahkan kepala ular itu. Tidak, sampai Yesus itu datang. Saudara, maka pada waktu Yesus datang dan lahir di kandang yang hina itu, pengharapan diwujudkan justru ketika manusia hidup dalam kegelapan. Tak ada permohonan dari manusia untuk diselamatkan. Kerelaan dan kesadaran penuh dari Tuhanlah yang menjadi alasan kasihnya. Ya, kasihnya yang terlalu besar. Padahal kita nanti mendengar kisah bagaimana Yohanes menggambarkan terang itu telah datang dan terang itu hidup manusia. Dia datang ke dalam gelap karena manusia dalam mati dan gelap. Tetapi waktu dia datang ke dalam terang kepada milik kepunyaannya, tapi milik kepunyaannya tidak mengenal dia. Milik kepunyaannya itu menolak dia. Harapan dalam kegelapan diungkapkan. Tetapi apa yang terjadi saudara kekasih, kita menolak dia? Bukankah dia tahu risiko itu? Maka saya akan jawab yes, pasti dia tahu. Lalu kenapa ia mau? Itulah menjadi pertanyaan sepanjang sejarah. Tak ada kata kecuali berkata karena kasihnya. Tapi waktu saya berkata karena kasihnya, saya pun tidak mengerti mengapa dia mengasihi. Mengapa harus seperti itu? Tidak ada alat ukur yang bisa mengukur itu. Tidak ada logika yang mampu menangkap itu. Kasih yang meskipun, kasih yang walaupun. Harapan dalam kegelapan, itulah Natal. Oleh karena itu saudara, menjadi misteri yang sangat menyedihkan sekali. Ketika Natal itu tiba, dia mewujudkan pengharapan di dalam kegelapan. Ternyata gelap itu betul-betul gelap. Ia datang, kita menolaknya. Tak ada pintu yang terbuka di sana. Tiap kali saya merenungkan Natal pada sisi itu, tiap kali saya akan menempatkan diriku sebagai orang yang salah satu mengunci pintu dan berkata, maafkan aku, tak ada tempat untukmu. Saya menjadi salah seorang yang tidak bisa menerima kenyataan dan fakta bahwa dia akan mengganggu malam tenangku. Dia tidak aku kenal, aku tidak tahu dia siapa. Dia hanya orang asing yang membutuhkan tempat. Ada anakku, ada istriku, ada sanak familiku yang juga datang karena sensus yang jadi penting, lebih penting dari dia. Pintu terkunci dan berkata dalam bahasa basi, maaf, tidak ada tempat lagi bagi kami. Kalau ada tempat sih, kami akan kasih. Itulah bahasa basi paling tinggi yang bisa dilakukan agama. Kemunafikan yang terus berjalan dalam kehidupan. Semua orang bilang melayani Tuhan, tapi mengambil keuntungan dari sana. Semua orang bilang mencintai Tuhan, tapi terus menerus menyalibkannya. Semua orang bilang mau melayani Tuhan, tetapi selalu menghitung tenaganya. Tidak ada yang mampu untuk sepenuhnya. Kita ribut dalam harga diri yang tidak jelas, membuat kita justru makin tidak berharga dalam hidup. Karena seharusnya kita mampu menyangkal diri. Harapan dalam kegelapan diwujudkan, terang datang, gelap menolaknya. Sebuah misteri yang sangat menyedihkan, bukan? Maka lagi-lagi tergambarlah betapa bodohnya manusia, betapa tololnya manusia, betapa kelewatannya manusia. Mereka tidak bisa menyediakan pintu bagi anak Allah. Presentasi cerita yang sangat ironis adalah ketika Majus datang mau menemui Yesus ke Betlehem, siapa yang memberitahu? Yesus di Betlehem. Mereka sampai ke Yerusalem. Entah mengapa Tuhan membuat satu acara yang kadang-kadang saya terus berpikir, padahal dia bisa membuat bintang itu lanjut saja ke Betlehem tanpa singgah dan berhenti di Yerusalem. Membuat Majus bertanya, dan tempat bertanya yang paling tepat adalah istana Herodes. Orang pintar, ahli Taurat, sebagai cendekiawan agama keluar dan menyelidiki Alkitab. Hebat, luar biasa, presisi, tepat ditemukannya
Bethlehemlah kotanya. Maka ahli Taurat menjadi penunjuk, Bethlehemlah kota kelahiran Yesus. Majus si kafir bukan bangsa pilihan, tetapi bukan orang bodoh, dia intelektual kelas atas, pergi ke Betlehem dan menemukan bayi Yesus. Tapi imam si ahli Taurat, dia adalah bangsa pilihan, tetap lebih suka di istana daripada pergi ke kandang hina. Itulah Natal. Saya akan menggugat diri saya ketika saya hidup berlebihan. Dalam pengertian, kalau saya hidup berlebihan tapi yang saya bagi sedikit, saya akan marah pada diri saya. Saya akan menikmati apa yang ada. Ketika saya sadar, saya juga sudah berbagi dari apa yang saya punya. Maka saya pikir saya punya hak menikmati apa yang ada. Kalau saya sudah berbagi cukup bagi orang-orang yang ada di sekitarku. Itu yang Tuhan ajarkan padaku. Dan dia bahkan mengajarkan supaya kita memberi lebih. Karena kita cukup dengan hidup cukup itu saja. Betapa tidak mudahnya. Tetapi kita mulai melihat dalam Reantore sekarang. Kalau kita melihat pesta Natal, pergilah kemana? Tumpukan dan banyak uang akan terbuang di sana. Dan ini akan menjadi kesempatan para pendeta panen. Gila juga ya. Ini menjadi kesempatan kita mengeduk uang. Bukan kesempatan duduk diam dan merenungkan. Why God? Akhirnya ahli Taurat yang di istana, itulah yang jaya. Majus yang pergi ke kandang domba semakin berkurang jumlahnya. Tetap saja dia sedikit. Natal akhirnya mengajar kita untuk menyadarkan diri kita dan menemukan betapa kita nothing, saudaraku. Dia memberikan harapan di dalam kegelapan, tapi kekecewaan yang didapatkan. Dia memberikan diri, tapi penolakan yang ada. Ingat, kalau kita masih hidup, kita pun terlibat dan menutup pintu untuk dia. Karena jangankan dulu ketika orang tidak tahu siapa itu Yesus, karena tetap saja akan menjadi misteri yang besar. Sekarang ketika perjanjian baru sudah selesai, terwarisi sejarah, keberhasilan dan kegagalan para rasul, tetap saja kita tidak sukses mengikuti dia. Tetap saja kita gagal dalam mengiring dia, bukan? Bukankah itu berarti kita jauh lebih jahat dari mereka yang pertama kali? Bukankah kita menjadi angkatan-angkatan yang tidak beres dalam hidup ini? Ironis. Harapan dalam kegelapan, harapan diberikan kegelapan tetap menolaknya. Pengampunan dalam kemarahan murka Allah yang sangat menakutkan. Seharusnya manusia itu ditetapkan hukum mati, tetapi dia berikan harapan keturunanmu dan keturunan perempuan akan bertempur. Ada kemungkinan kemenangan. Di mana harapan diberikan? Justru dalam kemarahan murkanya yang paling tinggi. Kenapa kau makan buah itu? Kenapa kau langgar perintahku? Saudaraku yang kekasih, pengampunan diberikannya dalam murka. Ingat, bukan karena permohonan kita. Ada seorang terhukum, bahkan mungkin terpidana mati, mengajukan permohonan kepada petinggi negeri. Presiden memberikan gerasi. Itu adalah hak veto daripada presiden. Tetapi gerasi diberikan, pasti ada argumentasi yang harus disampaikan. Logika hukum harus terpenuhi supaya rakyat tak marah kepada presiden. Harus ada logikanya. Tetapi saudara, kebinasaan menjadi milik kita. Tak ada surat permohonan yang disampaikan ke surga, permohonan ampun. Karena tak ada logika yang bisa cukup menjelaskan mengapa kita harus diampuni. Tidak ada satupun alasan. Dan tidak ada permohonan. Tapi dia memberi pengampunan. Why God? Why God? Why? Because he loves me. Karena dia mengasihi. Kenapa? Aku pun tidak tahu. Karena sesungguhnya aku tidak layak dikasihinya. Aku tidak layak dibelanya. Aku tidak layak dikunjunginya. Tetapi dilakukannya. Pernahkah saudara memikirkan itu lalu menempatkan diri? Lalu mulai menggugat diri berkata, hai jiwaku layani dia. Jangan berhenti. Hai jiwaku, jangan hanya mendengar dan berkata, Tuhan jatuhkan berkat-Mu. Tuhan perkaya aku, Tuhan sehatkan aku.
Jangan menengadah dan berteriak itu melulu. Mengapa tak punya waktu dan berkata, ini hidupku ya Tuhanku, terlalu banyak bagiku. Ambillah untukmu. Pakai aku seperti apa yang kau mau. Ini hidupku ya Tuhanku. Bungkam mulutku hanya untuk minta berkat itu kepadamu. Ajar aku untuk berkata, berikan aku secukupnya seperti apa yang kau mau. Bukan aku mau. Tetapi heran, gereja sekarang justru kalau minta apa yang dia mau itu yang dikatakan beriman. Padahal itu kejahatan. Pernahkah saudara mengerti gereja melawan ajaran Tuhan Yesus yang berkata, berilah kami makanan kami yang secukupnya. Pernahkah saudara mengerti gereja melawan ajaran Yesus yang berkata, jadilah kehendakmu, bukan kehendakku. Pernahkah saudara mengerti gereja melawan keinginan Alkitab yang mengajarkan, jangan beri aku kekayaan, tapi juga bukan kemiskinan, tapi berikan aku apa yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kaya, tidak kemudian besar kepala, tapi aku miskin, tak mencuri dan mempermalukanku. Tapi kalau itu bagianku, pasti indah. Janda miskin yang di Alkitab membuktikannya. Kemiskinan tak membuat dia mencuri, tapi justru menjadi seorang pemberi. Yusuf Arimatea menggambarkannya. Kekayaan tak membuat dia lupa diri, tapi membagi properti. Hidup untuk sesama. Misteri Natal harus terus kita selusuri. Dan bagaimana kemudian kita menjalani hari-hari hidup kita. Maka anugerah Allah adalah kehidupan dalam kematian. Dia memberi kita hidup. Harapan itu adalah ketika kita mati karena hukuman. Dan dia harus memenuhi apa dia menjalankan segala sesuatu yang dikerjakan. Ingat, tak ada hidup kecuali kematian. Dan kalau kita bisa hidup, itu karena kemurahan. Tidak ada hidup karena kita layak menerima. Siapa kita? Marilah kita ambil kisah Musa yang digambarkan Alkitab, seorang yang lembut hati di muka bumi. Tidak ada orang yang lebih lembut dari Musa. Itu penilaian Alkitab. Tapi apa yang terjadi, saudaraku yang kekasih? Musa disuruh bicara kepada batu untuk memberi air bagi Israel. Israel yang keras kepala, Israel yang menjengkelkan, Israel yang selalu menggugat dan membuat Musa stres memimpin mereka. Bukan 1-2 orang, 600 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Eksodus dalam perjalanan, tidak ada infrastruktur di sana, semua dibangun sambil lalu. Gila sekali, 600.000 laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Saya tidak membayangkan kesulitan yang sangat hebat, sehingga kemudian Musa jengkel pada Israel, dia pukul batu itu dan bukan dia bicara. Heran saudara, mestinya Tuhan membela dia dan berkata, Musa, aku mengerti kejengkelanmu. Teguhkan hatimu, terus layani aku. Bukan itu kalimat yang keluar saudara. Musa, kau menghina aku di depan Israel, kau langgar kekudusanku, engkau tidak akan menginjak tanah perjanjian. Cukup sampai gunung Nebo. Saya nggak bisa berpikir saudara, kalau ukuran Musa yang dipakai mengukur, habislah hidupku. Kalau ukuran Musa yang dipakai mengukur, mau jadi apa aku? Pernah saudara berpikir bagian seperti itu? Itu yang selalu saya lakukan dalam hidup pelayanan. Aku mulai melihat. Gentar luar biasa. Saya tidak sekelas dengan Musa. Saya tidak sedang memimpin 600.000 orang di padang gurun. Kalaupun kita bergereja, kalaupun kita bangun sekolah di Kalimantan sana, kalaupun semua ada dalam infrastruktur yang memadai. Ada dukungan support yang cukup. Tapi Musa tidak. Namun tetap saja ia salah. Betapa sucinya Allah itu. Betapa tinggi tuntutannya. Musa masuk ke surga, iya. Tapi Musa lulus, tidak. Lalu kenapa dia bisa masuk surga? Hanya satu jawabannya, kasihnya. I don't know why. Musa dipermuliakan bersama dengan Yesus dan Elia. Yesus dipermuliakan, muncul Musa, muncul Elia. Tetapi menjadi persoalan kita. Itu Musa. Tampak berarti dia ke surga. Tapi kita mundur lagi. Musa tak sampai ke tanah perjanjian karena dihukum Allah. Lalu kita melihat diri kita. Aku jauh sekali. Kalau begitu, kita kembali lagi ke Natal tadi. Bukankah kita akan mengunci pintu? Bukan saja kunci, semua pengaman akan kita pasang supaya tidak ada kemungkinan
Yesus masuk ke dalam. Supaya kita aman, nyaman, sendirian. Ironis, itu misteri Natal. Bagaimana orang bisa menangkap Natal seperti itu kalau kita sudah terlibat dalam hiruk pikuk? Itu sebab tiap kali panitia Natal bergerak, godaan selalu muncul. Warna pertikaian, perselisihan akan ada di sana. Pernahkah saudara mengerti kenapa saudara repot untuk mencari apa yang bisa saudara lakukan dalam hidup ini tanpa pernah menunggu apa yang saudara Tuhan perintahkan pada saudara? Mengapa kita mencari kepuasan dan diri dan popularitas yang tidak ada guna? Karena kita tidak tunggu Tuhan untuk melakukan. Lalu kita seringkali ribut dalam Natal juga. Kurang ini, kurang itu. Kadang-kadang miris juga saudara. Karena kita tidak pernah melayani bayi Natal itu. Yang kita layani cuma pestanya. Tapi yang punya pesta terlupakan, terabaikan. Natal penuh dengan misteri. Tapi menyisakan kesedihan yang mendalam. Karena makin hari, manusia makin larut dengan keasikan. Bukan karena bayi itu tiba, tapi karena manusia punya objek untuk dirayakan. Karena manusia punya objek untuk dirayakan Natal. Objeknya adalah Yesus. Dan manusia jadi subjek yang penting. Kalau Bapak nggak datang, waduh Natalnya nggak seru. Sejak kapan kalau Big Man Sirait nggak datang Natal nggak seru? Saya bersyukur kepada Tuhan pernah mengizinkan aku sakit. Justru pada waktu saya harus khotbah Natal 25 Desember. Saya terbaring di rumah sakit. Lalu saya tanya dok, kalau you lihat saya bisa nggak saya keluar? Saya khotbah. Kalau perlu infus saya infus. Dia cuma katakan satu kalimat. You tanya saya akan jawab. Jangan pergi. Karena tidak boleh. Itu ilmu yang saya dapat. Saya katakan saya hargai. Jadi saya nggak keluar. Ya. Lalu saya rekaman di RPK. Direkam dari tempat itu. Saya sakit, rekam untuk disiarkan. Ya. Tetapi saya tidak bisa di gereja. Saya nggak hadir di gereja. Pada waktu kemudian semua orang pergi, saudara, istri, anak jelas tidak ada di samping saya. Karena itu 25 Desember, dan semua pergi ke gereja. Saya tinggal sendirian. Perawat terbilang langka. Sekalipun dia muslim, pasti TV yang sasarannya. Bukan Big Man Sirait. Karena acara TV terlalu enak untuk diabaikan. Hanya yang piket saja. Lewat malam itu, saya menangis. Baru saya ngerti artinya Natal. Kesunyian, kesepian. Dan itulah Natal. Karena Yesus juga sendiri, kita tutup pintu. Yesus sendiri, kita tidak di sana. Itulah Natal. Baru saya mulai berpikir aja, saya berdoa dan berkata, Tuhan terima kasih. Aku boleh merasakan ini. Karena aku sendiri terlalu lena, terlalu asik dengan jam-jam khotbah tiap kali Natal. Lupa punya waktu duduk diam dan merenungkan. Hari ini aku bersyukur Kau beri waktu mengerti arti kesunyian. Karena mudah aku menceritakan tanpa mengalami, sulit untuk merasakan. Tapi hari ini Kau beri aku kesempatan. Thanks God. Saudara-saudara, kepedihan, kepahitan, kegetiran dalam kehidupan kita ternyata seringkali menjadi waktu manis Tuhan berdialog dengan kita. Anugerahnya diberikan pada kita. Karena itu jangan pernah bercuriga dengan Dia. Mengapa Kristus mau datang melawat umatnya? Padahal Dia cukup hanya untuk menghukum saja. Dia tidak punya kewajiban untuk melakukan apa yang harus dilakukannya dalam penyelamatan. Tetapi itulah yang dikerjakannya. Ia turun dari surga. Ditinggalnya surga, dilawatnya umatnya. Ia masuk kampung kumuh Bethlehem yang sangat kumuh luar biasa kalau dibanding dengan surga. Kata jangankan Bethlehem, Yerusalem dengan kemegahannya pun bukan apa-apa kalau berbanding dengan surga yang mulia. Tapi Dia turun bukan ke istana. Padahal sekalipun Dia ke istana tetap saja Dia hina karena Dia pencipta, bukan? Karena Dia pemilik dunia. Tak ada yang bisa menampung Dia. Tapi Dia pilih kandang domba itu. Tahun depan saya akan khotbah Natal dan keberpihakan, Natal dan keadilan. Sudah mempersiapkan seluruh bagian-bagiannya. Khotbah seri kita saya sudah siapkan sampai 2013 sampai 2014. Natal saya akan siapkan sampai ke sana.
Dulu saya berdoa bisa 7 kali 7, tapi saya masih berharap 10 kali 7. Supaya ada 70 khotbah tentang salib. Dan aku berdoa, kalau aku mati, itu boleh jadi warisan. Maka berarti juga akan ada 10 kali 4 tentang Natal. Reli 1, reli 2, malam terang lilin, dan Natal itu. Tapi waktu saya menaruh waktu di sana dan menelusuri, jujur saja, kalau saya harus berkata padamu, yang pertama paling diberkati adalah aku, sebelum kau mengerti apa yang kukhotbahkan. Karena waktu persiapan, saya merasakan menemukan sesuatu mutiara yang saya kaget sendiri. Kenapa selama ini aku lihat ini tapi tidak mendalami seperti itu? Thanks God. Dia baik. Ia berpihak pada kita. Ia perhatikan kita. Ia bela kita. Ditinggalkannya surga. Mengapa Kristus datang? Padahal dia ditolak. Itulah yang tak pernah kita bisa mengerti. Tapi itulah yang harus kita pahami. Jangan pernah berpikir kalau kau melayani, maka kau akan diterima. Welcome, hebat, jago. Nanti dulu. Kalau itu yang kau dapatkan, kau belum melayani. Kalau kau mengerti arti tertolak, baru kau tahu artinya pelayanan. Kalau kau pelayanan dan dihargai, kau belum melayani. Tapi kalau kau melayani sungguh-sungguh dan kau tidak dihargai, baru kau mengerti arti pelayanan. Saya bersyukur belakangan ketika saya sering merasa difitnah, dipojokkan dalam berbagai pelayanan, saya agak marah. Bahkan sering kali jadi marah luar biasa. Tapi waktu berjalan, amarahku tenang, baru aku sadar aku dapat mutiara dari Tuhan. Tapi terlambat jauh untuk mengerti. Tidak 1 dan 2 kali, berkali-kali. Walaupun makin hari makin lebih mudah memahami, tapi tetap saja amarah itu muncul ke permukaan. Saya tidak bisa membayangkan kalau ada sedikit saja muncul amarah Yesus dalam pengertian kecengkeran dan tidak mau tahu manusia, maka habislah dia, habislah kita semua. Ia justru marah kepada kaum munafik, ahli-ahli Taurat, yang selalu membaca Alkitab tapi tidak melakukan kehendaknya. Ia berbelas kasihan kepada pemungut cukai yang berteriak dan berseru, Tuhan ampuni aku yang orang berdosa. Natal menjadi sebuah misteri. Mengapa dunia tidak mengenalnya? Padahal dia yang mempunyai surga. Itulah dosa. Dosa terlalu jahat. Dosa terlalu hitam pekat, membuat kita buta, tidak tahu lagi siapa pencipta kita, dan kita menolak dia. Membuat kita buta, tidak tahu lagi siapa pemilik hidup kita, dan kita mengusir dia. Misteri Natal yang perlu terus kita simak untuk kita masuk ke dalam dan menemukan kehidupan. Misteri Natal yang harus terus kita pahami. Bagaimana ketika Adam dalam murka Allah mendapat pengampunan, ketika Allah dalam murka Allah mendapat anugerah. Bagaimana semua itu terjadi? Itulah Natal. Karena itu dalam mempersiapkan diri kita dengan konsekuensi kita merayakan Natal tiap 25 Desember. Saya pikir saya setuju dengan Katolik. Tidak ada Natal sebelum 25 Desember. Itu adalah masa Advent. Dan saya kira gereja sekarang memang kurang ajar luar biasa. Kita hanya berhitung takut manusia keluar negeri bulan Desember. Kita bikin awal supaya masih di kota dan kolektor terkumpul semuanya. Saya pikir tidak ada lebih dari hitungan itu. Itulah yang dilakukan. Kita mengalah pada kebiasaan kita. Saya berdoa semoga Tuhan beri kesetiaan. Kalau sampai betul-betul kalian punya kemampuan libur Natal dan Natal pergi sampai tinggal 10 orang, tetap Natal akan 25 Desember. Terlalu banyak yang menunggu saya 25 Desember dan 24 Desember. Dalam dan luar negeri saya bisa memilih. Tapi saya katakan maaf, saya harus ada di tempatku. Tuhan percayakan domba-dombaku. Tuhan percayakan gereja ini dan aku harus di situ. Belajar menikmati itu, saudara. Karena itu kalian harus belajar. Jangan pernah terbang tanggal 25 Desember. Kepada apa yang saya katakan, celakalah kalian kalau kalian terbang 25 Desember. Jangan pernah ada di atas udara 25 Desember. Kecuali orang berdosa yang luar biasa. Jangan pernah dia ada di udara pada Jumat Agung. Hanya pendosa yang melakukan. Tapi anak Tuhan belajar. Ya. Jangan pernah. Karena kau yang menentukan tiket. Tapi kepepetannya tiket murah. Please. Bayar sedikit mahal. Waktu untuk Tuhan. Kalau tidak berani belajar. Bagaimana kita menghargai kalender gereja kita yang sudah kita tetapkan itu? Kalau kita sendiri tidak menghargai, jangan suruh orang lain menghargai. Jangan bikin saya enak perutnya, bukan? Bagaimana orang lain bisa menghargai?
Orang Islam itu sampai ngotot-ngotot itu Idul Fitrinya itu kapan. Nunggu betul-betul mataharinya itu hitungan mereka masing-masing. Hitungan bulannya, hitungan matahari, latihnya semua hitungan bulannya. Sampai NU nanti lain, Muhammadiyah lain, pemerintah bisa lain. Saking mau pegang itunya. Saya pikir-pikir secara ritual, elegan sekali. Kita seenak perutnya. Kalau sudah meninggalkan 1001 alasan kita buat. Kan bukan tanggalnya. Yes, betul bukan tanggalnya. Kan tanggal berapa aja Natal, Pak? Betul sekali. Jadi kami Natal tanggal awal, Pak. Bagus sekali. Jadi tiap hari dong, Pak. Hidupmu justru itu yang aku bingung. Kau kalau sudah mau pindahkan tanggal tiap hari, tapi hidupmu nggak tiap hari Natal. Tiap hari batal, iya ya. Konsekuen lah kalau kau memang pandang itu. Coba berani tiap hari begitu. Yang sedikit menghargai ya. Sehingga ada momentum-momentum yang tidak bisa saya enak perutnya. Itu 1 kali 1 tahun. Tiap hari semangat itu menghidupi kita. Tapi ada satu momentum kita berhenti. Bukankah Jumat Agung dia bilang, jadikan itu peringatan akan aku. Serius dia berkata. Natal tidak pernah diperintahkan, tapi kita sudah komitmen sebagai gereja. Mari berlaku menjadi orang Kristen yang dewasa. Kita hargai Natal itu. Jangan lagi mengulang kesalahan yang sama. Menolak dia. Dan membuat dia menjadi objek Natal. Membuat dia menjadi second class, third class, dan seterusnya. Itu sebab Natal di dalam misteri dan anugerah Allah memaksa kita, menuntut kita, menggugat kita untuk hidup menomorsatukan dia lebih dari apapun dalam hidup ini. Tidak ada dirimu yang terlalu penting, Tuhanlah yang terpenting. Itu sebab saya suka ketika kita berkata, kalau kau mencintai istrimu lebih dari aku, suamimu, anakmu, orang tuamu, keluargamu, pekerjaanmu dan dirimu lebih dari aku, kau tidak layak bagiku. Kau bukan muridku. Yes. Coba pikirkan, murid Tuhankah kita? Karena kita seringkali mengutamakan diri kita, keinginan kita. Yang paling sulit belajar bagi saya adalah menghargai pendapat orang lain. Yang paling sulit bagi saya belajar adalah mengerti perasaan orang itu. Logika saya ini diberi Tuhan, cepat untuk menangkap, cepat untuk bertindak. Thanks God. Sehingga saya kalau suruh menghargai, sulitnya setengah mati. Tapi saya mesti belajar itu terus. Gak gampang. Saya di orang yang ngotot. Tidak mudah untuk berdebat dengan saya. Tetapi kemudian ketika saya sadari makin hari, ya itu semua orang juga bisa. Yang paling sulit justru bagaimana bisa merespek dan menghargai yang berbeda. Waduh, tidak gampang. Dan saya harus berdoa terus. Tuhan, tolong aku. Tuhan, pimpin aku. Tuhan, mampukan aku. Ini menjadi kesulitan yang sangat berat di dalam kehidupan kita, saudaraku yang kekasih. Menjadi nothing. Menjadi everything itu simpel. Menjadi nothing. Itu yang paling sulit dalam hidup ini. Padahal itulah Natal. Karena dia jadi nothing. Pemilik surga mengetuk pintu di dunia, tapi tidak dapat tempat apa-apa. Nothing. Saudara-saudara, biar ini menjadi perenungan kita dan kita pikirkan apa yang bisa kita kerjakan dalam hidup kita. Kemarin rapat kerja pengurus dan sinode. Kita canangkan 2011. Kecepatan kita kalau kita umpamakan 60 km per jam, 2011 kita akan lari 100 km per jam. 1,5 kali lipat lebih cepat. Kenapa? Saudara lihat dunia ini, andai kata saudara belajar dan terus memperhatikan, dunia sudah semakin menggila. Kemajuan dunia jauh lebih kuat daripada kemajuan kekristenan. Kita ketinggalan jauh. Saya kalau mendengar ceramah orang nonton di TV logika-logika, miris saya. Ini diskusi-diskusi abad lalu yang tidak kontekstual lagi. Miris saya, karena terlalu egois dan hanya memikirkan diri. Miris saya memikirkan. Tidak berani melihat keluar dan menatap pertandingan yang sesungguhnya. Jangan. Kita harus berani, cepat. Karena itu jemaat juga dituntut, diharapkan 2011. Ayo. Apa yang perlu kalian lakukan? Kita kebaktian 7.30. Datanglah 7.30. Paling gelap. Datang lebih awal. Kita kebaktian jam 10. Datang jam 10. Sudah duduk di tempat. Anggap saja kalau kau datang jam 10 sudah terlambat. Saya memang harus membagi energi saya. Tiap kali kebaktian kedua ataupun yang pertama saya pasti duduk di belakang. Ya, sehingga saya tidak perlu berdiri, duduk waktu kita nyanyi. Menghemat energi. Karena saya tidak mau mengasihani diri saya dengan jantung saya dan rasa capek saya. Saya pikir saya akan siasati.
Kan nggak diusahakan kalau nggak ikut berdiri toh ya. Jadi saya duduk di belakang. Saya punya energi maju lagi, khotbah lagi. Karena harus semangat khotbah. Habis itu ngos-ngosan lagi. Yes. Selalu akan begitu. Tetapi tidak mengapa. Itu bagian saya. Speed yang kencang, kita mulai kerjakan apa yang harus kita kerjakan. Contoh orang, beberapa waktu lalu saya kumpulkan kawan-kawan. 11 Desember itu ulang tahun saya. Tahun ini Sabtu kemarin itu 49, tahun depan saya akan 50. Saya pikirkan tahun emas ini apa yang saya akan kerjakan. Ya, saya berdoa kepada Tuhan. Dan saya share kepada anak-anak PA saya, kawan-kawan saya yang lain di yayasan. Ya, kemarin ketika kita ketemu, satu orang bilang, Pak, ini gimana ulang tahun 50, kalau perlu kita beri pada dari sekarang nih. Kalau tempat 700 kan tempat kita bisa. Bapak mau berapa orang yang hadir? Sementara saya masih berpikir 1000 orang. Apa yang akan dilakukan? Kita bikin seperti kebaktian. Karena saya rindu untuk menjadi kesaksian. Ya, ini menjadi pertarungan sengit. Istriku, anakku akan jadi bagian dari hidupku. Saya memohon pada anak-anak saya supaya tahu artinya menjadi saksi. Keluarga kita harus menjadi role model. Tapi saya tahu itu tidak mudah. Karena itu bukan minta uang. Saya bersyukur untuk istri, saya bersyukur untuk anak-anak yang Tuhan berikan. Maka saya percaya 2011 kita sudah bisa berdiri 5-5 di atas panggung ambil bagian. Tinggal ditambah berapa orang untuk melakukan pelayanan yang kita kerjakan. Ungkapan syukur kita. Saya harus menyelesaikan 2 buku supaya menjadi 5 buku ditambah 3 yang sudah ada. Buku saya sudah ada 10, tinggal editing sebetulnya. Tapi memang saya kotak-katik gak karuan. Ya. Nah 2 ini saya akan uber supaya pada waktu ya tahun emasku itu ada 55 buku. 5 DVD tentang 7 seri sudah akan selesai. Karena 2011 itu akan menjadi khotbah kelima. Saya lagi pikirkan yang lain-lain. Ya, tadi sambil duduk terbersih. Saya tidak akan terima kado, lalu minta kawan-kawan bawa uang akan dibagikan untuk pelayanan. Saya pikir-pikir, saya rindu angka 5 miliar. Ya, 5 miliar terkumpul, lalu dibagi ke semua pelayanan. Lalu saya berdialog lagi dalam hati saya, gila lu, emang itu gak ketinggian. Ya, tapi entah kenapa saya gak tergelitik. Tapi saya belum tahu, itu maunya Tuhan atau maunya aku. Mesti bergumul lagi, bukan? Tapi saya sangat rindu. Ulang tahunku berarti untuk lembaga yang Tuhan percayakan. Untuk bergerak maju dalam pelayanan. Entahlah. Semua akan kita lihat seturut perjalanan waktu. Tapi pertanyaannya adalah, apa yang akan kau persembahkan pada Tuhanmu? Jangan tunggu tahun emasmu tentunya. Tapi ketika Natal ini tiba, apa yang akan kau berikan pada Tuhan? Kau boleh dukung kebutuhan Natal yang masih kurang. Soal biasa itu. Siapapun bisa memberikan uang. Kau boleh ambil bagian dan memberi tenaga dan waktumu. Juga biasa itu. Karena aktivis non-Kristen di luar sana juga hebat-hebat itu. Bisa kerja jungkir balik sampai malam. Sosial. Tapi bisakah kita mempersembahkan hati kita untuk bisa mengerti kawan kita yang kurang, memahami teman kita yang mungkin tidak sekelas dengan kita dalam kecepatan berjalan, menghargai dan memperhatikan perasaan batin. Kita nikmati saudara. Kita masuk ke sana. Berdiri saya di sini untuk berkata, saya belajar memahami perasaan anak saya, perasaan istri saya. Dibandingkan saya yang dulu, jujur saja, saya berani berkata saya jauh berubah. Ya. Belajar, tapi sakitnya luar biasa. Masih saja gagal. Dan saya kecewa dan tidak puas dengan diri saya. Tapi maaf, saya tidak sedang mengukur diri saya dengan orang lain. Saya mengukur diri saya dengan Alkitab. Saya tidak puas. Karena saya tidak seperti yang diajarkan Alkitab. Jadi saya mesti mengejar terus. Belajar lagi. Kenapa? Karena betul juga. Hidupku adalah persembahanku. Tapi lucunya, aku tidak pernah memperhatikan hidupku lebih baik apa tidak. Aku serahkan diriku kepadamu ya Tuhan. Itu doa kita. Tapi omong kosong besar. Karena hidup kita untuk kita juga. Sehingga doa kita sebetulnya tidak sejalan dengan semangat hidup kita. Misteri Natal menuntut kita untuk berani mempersembahkan diri kepada Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau. Ya. Kalau buku saya yang kelima itu janji saya seumur hidup saya. Entah saya makin tua terus nanti akan menulis entah berapa umur saya. Tetapi itu doaku. Setiap tulisanku menjadi buku dijual.
sepeser pun tidak akan kuambil, tapi dikembalikan kepada pelayan. Kadang-kadang saya menyesal dengan keputusan bodoh itu menurut saya. Tapi kemudian saya berpikir lagi, no, itu nggak bodoh. Dan itu jadi pengujian juga buat saya. Memahami anugerah Allah. CD kaset khotbah kita dijual. Sepeser pun saya tak ambil. Semua balik lagi untuk pelayanan. Bertanding dan berjuang. Itu yang saya bisa lakukan. Karena saya tidak punya uang terlalu banyak. Tapi saya punya kemampuan banyak yang Tuhan berikan. Saya berkhotbah, saya menulis, saya kembalikan. Ada anugerah yang Tuhan berikan, bisa mengelola, memanage lembaga. Saya kerjakan. Apa yang bisa kau lakukan? Lakukan bagianmu. Apa yang sudah kau berikan? Berikan lebih lagi. Sehingga dengan demikian semua kita sama melayani, saudara. Entah pendeta, entah umat, semua kita ambil bagian menggarap itu bersama-sama. Terus untuk melakukan apa yang jadi kehendak Allah. Karena jangan lupa, kesalahan Adam tidak termaafkan. Kacau balau luar biasa. Begitu juga kita. Jangan ulangi lagi dengan tidak termaafkan. Karena diselamatkan tapi tidak melayaninya. Melihat terangnya tapi tetap bersembunyi di kegelapan. Seperti kata Alkitab, barang siapa menghujat Roh Kudus, dosanya apa? Tidak terampuni. Kau lihat kebaikan dinyatakan, kau tolak. Kau lihat kebaikan dinyatakan, kau keras. Kau lihat kebaikan dinyatakan, kau tidak respon. Sampai hati nurani mati. Keselamatan tak lagi jadi milikmu. Demi Tuhan yang hidup, saudaraku yang dikasihi, mari kita masuki 2011 mulai dari minggu pertama ini terus minggu kedua kita berpacu masuk 2011 untuk bertanding dan bertarung menutup tahun ini lebih baik lagi, lebih baik lagi, lebih baik lagi. Temukan nilai sejati dalam pelayanan. Melayani Tuhan bukan dirimu. Tak penting siapa kau, seberapa hebatnya kau, seberapa banyak uangmu, seberapa big bossnya kau, tidak penting. Tuhan tidak tertarik untuk itu. Seberapa banyak kau melayani, seberapa banyak tenaga kau berikan, seberapa banyak waktu kau tumpahkan, tidak penting. Tuhan tidak terlalu peduli itu. Tuhan yang peduli pada hati kita, yang kita berikan untuk Dia, bukan aksesorisnya saja. Tuhan mau hidup dalam pengertian seutuhnya yang diberikan pada Dia. Ingat, kesalahan Adam tidak termaafkan. Jangan ulangi. Kesalahan Adam hanya kebinasaan. Jangan ulangi lagi. Biarlah misteri Natal ini mengajak kita menelusuri, menemukan kesejatian hidup kita, untuk kita bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Buat gairah dalam hidup kalian masing-masing. Sebagai gembala, doaku pada Tuhan sederhana saja. Tuhan, mampukan aku jadi model. Kalau kau taruh aku jadi gembala. Kalau tidak, apa artinya hidupku? Kalau aku dapat keuntungan dari domba-dombaku, betapa jahatnya aku. Tuhan, kalaupun ada kesukaan di hidupku, buatlah itu menjadi bagian dari orang yang bersama dengan aku. Tolonglah. Tak mudah, tapi itu doa saya. Saya berharap itu doamu, itu doa kita. Dan kita berikan hidup kita, diri kita, melayani Dia lebih penuh lagi. Tuhan mengasihi kita. Amin. Tunduk kepada. Kita ambil waktu teduh. Kita berdoa pribadi. Malam itu, ayunan langkah berat terasa. Raut wajah penuh dengan kesusahan. Tak terbilang derita di dalam kehidupan. Tapi ada titik cerah membuat dia kuat mengayunkan langkah mengatasi kepenatan dan derita. Sepasang tanpa perhatian mereka berjalan. Pintu demi pintu mereka ketuk. Seragam jawaban mereka dapatkan. Maaf, kami tak punya tempat. Kesedihan, kepahitan,
kekecewaan, tampak tergurat sesaat. Tapi entah apa yang membuat mereka kuat. Terdampar di tempat hina mereka ada. Tapi justru itulah yang membuat mereka mulia. Sendiri mereka di sana, tapi itulah yang membuat mereka suka. Tamu mereka bukan orang terhormat, hanya para gembala. Kalaupun ada yang menolong mereka, sudah pasti bukan orang kelas atas. Paling tidak mereka orang senasib yang tak mempunyai tempat hangat untuk berdiam diri. Di sanalah pertama kali terdengar kidung Natal yang sejati. Misteri penantian tersibak sudah. Panjang waktu berjalan. Dari Taman Eden menuju Bethlehem. Banyak peristiwa terjadi sudah. Tak pernah cukup jadi pelajaran. Raja datang silih berganti. Kerajaan roboh. Entah berapa nabi bersuara. Habis pula hidup mereka. Aniaya, pembunuhan mewarnai hari-harinya. Ternyata bukan saja nabi yang bersuara benar itu yang dibenci dunia. Sang pemilik pun diperlakukan sama. Natal, sebuah misteri, tapi memberi kepada kita makna. Betapa besarnya kasih Tuhan. Namun saat yang bersamaan, betapa jahatnya kita di kehidupan. Betapa gelapnya kita. Seharusnya kita binasa. Pikirkan itu. Renungkan itu. Jalani hari-hari. Kini ia kembali mengetuk tiap pintu hati. Entah akankah kau ulang kesalahan yang sama tak membukanya, sehingga benci tetap bercokol di sana tanpa ada keinginan untuk memaafkan. Amarah tetap tumpah di sana tanpa mau mengubahnya menjadi kasih sayang. Rasa lebih hebat dari yang lain tersisa menumpuk dalam gudang hati, tanpa rela untuk menjadi orang yang berbagi. Tapi mungkin juga engkau masa bodoh terhadap apa yang ada, seakan-akan berjalan sendiri padahal tanpa arah. Tampaknya semua sama. Atau engkau sedang mengucap kata-kata suci, mengalun nada-nada manis dari hari-harimu, tapi ternyata itu hanya sebuah suara, bukan batinmu. Sama, pintu telah tertutup. Kita asik dengan permainan kita sendiri. Misteri Natal. Buka jendela, intip keluar. Misteri Natal. Banyak yang berteriak, mereka membutuhkanmu. Buka pintu, ayunkan langkahmu. Misteri Natal. Ketika kau tak asik dengan pesta, tapi berbagi pada sesama yang terhina, kau sedang menyalakan lilin Natal itu. Misteri Natal. Temukanlah, milikilah. Bapa dalam surga, ini hidup kami, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu. Rentetan kata terdengar sudah. Ajaran terbentuk. Tinggal kami. Akankah membentuk diri menjadi seperti apa yang Tuhan mau? Tuhan, ini kami.
Gerejamu yang rindu untuk menjadi gereja yang sejati, yang tak hanya terlibat hiruk pikuk apa yang kami kerjakan, tapi kehilangan momentum hati. Tuhan, ini kami, tolonglah. Kami rindu melakukan apa yang Kau mau, tapi kami seringkali tak berdaya. Kawan jadi lawan, sahabat pun tak menolong. Satu kata kami ucap, dua hati yang kami punya. Karena itu menyongsong Natal ini, terus tolong kami mempersiapkan diri dengan baik, dengan bijak. Khususnya kepada para panitia, sehati sepikir, hati-hati mengirimkan langkah dan membuat yang berkualitas, bukan sekedar suka atau tidak suka. Kepada jemaat, supaya tak sekedar ambil bagian, mengirimkan uang yang kami punya, tapi tak pernah menitip hati dalam tangan Allah. Tolong pula kami. Kami berdoa bagi jemaatmu, berkati sertai di tengah pergumulan kehidupannya. Dan bersyukur untuk Brandon, anak kedua dari Karnadi dan Esther yang Tuhan berikan. Berkati sertai mereka di kehidupan. Kami berdoa bagi Bu Nenggolan yang sakit, Tuhan yang menjamin memberi kesembuhan dalam kerelaan kehendak Tuhan. Bagi tiap saudara yang berulang tahun, Tuhan berkati sertai. Tuhan yang menambahkan usia, biar Tuhan yang menambahkan bijaksana. Dan kepada semua kami sebagai tubuh, buat kami menjadi satu. Ajar kami untuk selalu belajar, menjadi tiada, bukan ada. Sehingga Engkau yang ada dalam hidup ini menguasai kami. Dan hanya orang melihat Yesus hidup di hidup kami. Terpujilah Engkau, Tuhan kami.